teman yang nanti di media sosialnya Visip. Baik, sebelumnya saya mengucapkan selamat datang pada Pak WD1, Pak Faisal Aminuddin yang telah hadir di eh, kita pada saat ini dan juga ini di sini juga ada Pak Iwan Nurhadi yang juga bagian kemahasiswaan yang nanti juga akan terlibat di dalam kegiatan ini. Sebelumnya, apakah Presiden BEM-nya Mas sudah hadirkah di sini? Untuk perwakilan BEM sudah ada, Pak. Oke, baik. Baik, kalau ada perwakilan BEM sudah cukup, saya pikir. Baik, untuk yang pertama mungkin saya sampaikan, Pak Faisal mungkin bisa memberikan sedikit sambutan terkait dengan kegiatan Visip Membangun Desa, Visip Berbakti terhadap desa, gitu. Monggo Pak Faisal. Ya Pak Arief, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Arief Budi Nugroho, ada Pak Iwan Nurhadi, ada Pak Sahirul, dan semua yang hadir dari tim dosen, kemudian teman-teman mahasiswa-mahasiswi yang juga sudah meluangkan waktunya untuk hadir di dalam acara bincang-bincang. Ini sebenarnya kan bincang-bincang ya ini ya. Bincang-bincang kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan langsung sehingga beritanya tidak simpang siur. Jadi ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, ketika dari universitas menyerahkan PKM itu kembali ke fakultas, maka kita membuat namanya Visip Berbakti Desa, KKN. Nah, kalau dulu tahun kemarin kan ada MMD, Mahasiswa Membangun Desa, yang dikoordinasi oleh universitas dan dijalankan oleh LPPM. Nah, sekarang program PKM itu dikembalikan ke masing-masing fakultas. Nah, di Visip kita mendesain, jadi Visip mendesain bagaimana kita memastikan bahwa mahasiswa-mahasiswa yang akan ikut KKN ini bisa memiliki semacam pengalaman yang tidak terlupakan lah kalau bisa itu. Jadi bukan hanya sekedar datang ke desa kemudian cuma foto-foto, tetapi mereka bisa berinteraksi dan pengalaman itu bisa berguna untuk dirinya sendiri dan juga untuk masyarakat di mana mereka akan melakukan kegiatan selama lebih dari 1 bulan. Nah, oleh karena itu Visip Berbakti Desa ini kemudian menggandeng pemerintah Kabupaten Malang dan kami memilihkan lokasi-lokasi desa yang memiliki daya tarik pariwisata yang tinggi. Dari desa-desa yang dipilih di kecamatan-kecamatan itu, desa-desa yang bagus view-nya, kemudian ya kalau akses relatif aksesibel lah. Artinya jalannya itu ada aspal walaupun mungkin nggak semua. Tapi ini kan yang kemudian jadi menarik kan. Jadi ketika Anda masuk ke situ, KKN nggak pulang-pulang sampai 1,5 bulan. Karena jalannya nggak enak. Jadi fokusnya itu ada di penguatan sosial ekonomi, pariwisata, dan yang lain-lain yang nanti akan disampaikan secara lebih detail oleh Pak Arief. Jadi itu, jadi kita membuat visi berbakti desa. Nah, karena ini adalah program yang bisa diikuti oleh semua mahasiswa dan ini adalah program yang paling mudah dijalankan daripada nanti ketika Anda membuat program sendiri untuk PKM. Nah, nanti ribet, kemudian Anda harus sendiri, mungkin ada satu kelompok kecil, tapi kalau ikut visi berbakti, Anda sudah tidak punya tanggungan, Anda ikut, kita bagi kelompok, Anda traveling ke desa, kemudian mengerjakan apa yang kemudian jadi panduan yang bisa direkognisi. Karena learning outcome-nya jelas dan itu bisa direkognisi. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan partisipasi mahasiswa, siapa saja yang akan ikut di dalam program ini. Jadi program ini akan diikuti oleh mahasiswa 2022, kemudian ada juga 2021 itu bisa ikut. Nah,
akan terbuka kemungkinan dari beberapa fakultas yang lain bisa ikut di dalam program ini, misalnya dari MIPA atau dari Filkes atau dari yang lain. Ini masih kita bicarakan, bisa direalisasikan atau cukup kita ngurusi FISIP saja sendiri. Nah, dari semua prodi itu nanti kita akan grouping ya, jadi pembagian desa itu tidak hanya pada satu prodi, misalnya orang politik semua di satu desa, kemudian HI di desa yang lain, atau mahasiswa sosiologi karena terbiasa dengan kehidupan desa, ditaruh di agak yang dalam, yang jauh dari mana-mana karena mereka terbiasa, yang HI ditaruh yang agak kota karena mereka lebih kosmopolit, enggak gitu. Jadi kita jadikan satu, nanti pembagiannya sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Jadi itu. Kemudian yang ketiga, karena ini merupakan program yang diorganisir oleh FISIP, maka segenap hal yang terkait dengan aspek komunikasi dengan desa, kemudian proses pemantauan sampai hasil dari kegiatan kalian yang ada di desa, itu akan kita buat lebih sustain. Jadi harapannya tahun berikutnya akan diisi oleh mahasiswa dari FISIP di desa-desa tersebut. Sehingga apa? Sehingga di dalam misalnya 5 tahun, FISIP berbakti desa ini membuat hasil yang kelihatan. Bisa dirasakan oleh masyarakat, benefitnya apa, kedatangan kita di sana itu memberikan manfaat buat orang-orang di sana, baik pemerintahan desa ataupun warga masyarakat secara umum. Jadi kita mohon juga agar nanti persoalan-persoalan yang sebenarnya tidak perlu ya terjadi, ada masalah-masalah yang tidak perlu terjadi itu tolong diperhatikan dengan baik karena kita membutuhkan jaminan bahwa kerjasama antara FISIP dengan desa-desa itu bisa berlanjut, bukan hanya untuk tahun ini, tapi untuk tahun-tahun yang akan datang. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai pembuka. Nanti dari Pak Arief dan tim akan menyampaikan, dan Anda silakan bertanya, silakan yang kurang jelas terkait dengan mulai dari konsep visi berbakti desa, kemudian sampai aspek yang detail terkait dengan teknis pelaksanaan, Anda bisa tanyakan semua ke tim dari FISIP. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak WD1, Pak Faisal yang telah memberikan sambutan atas kegiatan ini. Baik teman-teman sekalian, siswa FISIP. Jadi setelah ini saya akan menyampaikan tentang beberapa hal yang terkait dengan kegiatan FISIP membangun desa, FISIP berbakti desa ya, bukan FISIP membangun desa, tapi FISIP berbakti desa. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Faisal tadi, bahwa memang dalam kegiatan ini kita berusaha untuk mengadopsi dari yang kegiatan yang sebelumnya yang berasal dari LPPM, dari universitas. Dan ini kemudian kami diminta untuk di masing-masing fakultas untuk kemudian menyiapkan kegiatan yang semacam KKN yang dijalankan oleh UB, oleh universitas, dan itu diserahkan ke masing-masing fakultas. Karena itu kemudian kami coba untuk membangun kegiatan ini, berusaha untuk membuat kegiatan ini menjadi setidaknya sama seperti yang dilakukan oleh kegiatan di LPPM. Nah, tapi kami coba untuk kemarin berdiskusi, mengevaluasi, dan akhirnya kemudian kami memutuskan ya dari FISIP memutuskan untuk kemudian tidak melakukan kegiatan semacam KKN di seluruh Jawa Timur, tapi kami lebih fokus kepada kegiatan tersebut di daerah Malang gitu. Tapi Malangnya itu kemudian juga kami pilih tidak di Kota Malang ataupun juga di Kota Batu ya karena memang kita juga berusaha untuk mengembangkan hal-hal tertentu yang terkait dengan yang ada di
Malang. Karena itu kemudian kami memilih Kabupaten Malang untuk kemudian dijadikan sebagai lokus dari FISIP berbakti desa. Nah, kegiatan ini nanti akan kita jalankan di beberapa tempat, di beberapa kecamatan yang itu ada di Kabupaten Malang. Kami beberapa minggu yang lalu tim dari FISIP dari Pak WD1, Pak WD2 dan juga dari beberapa teman panitia yang kemarin sudah bertemu dengan Bupati untuk meminta izin, dan kemudian kami juga diberikan beberapa saran untuk tempat-tempat yang itu bisa dijadikan sebagai tempat untuk kegiatan visi berbakti desa ini. Dan yang cukup menarik nantinya, kita nanti berada di posisi di kabupaten ini adalah di daerah Triangle Malang gitu, triangle-nya Malang gitu. Yaitu di daerah timur, kemudian di daerah barat dan di daerah selatan. Jadi di daerah timur itu nanti kita berada di kaki pegunungan TNBTS ya, Tengger Bromo Semeru ya, tapi di kaki bukitnya, bukan di Bromonya, bukan di di Bromo atau di Semerunya, tapi di kakinya, di kaki gunungnya. Kemudian yang di barat itu nanti kita ada di kaki Gunung Kawi, jadi di sebelah barat. Dan di sebelah selatan kita nanti akan ada di daerah jalur lintas selatan Kabupaten Malang. Jadi di JLS-nya Malang, di daerah pantai gitu. Nah, ini yang kemudian nanti akan kita jadikan sebagai tempat posisi tempatnya. Sebelumnya saya minta izin untuk membagikan share screen dulu. Baik. Jadi saya akan menyampaikan ini sebelum nanti kita berdiskusi lebih detail. Di sini juga tadi ada Pak Sahirul yang juga salah satu panitia yang berusaha untuk membuat konsep tentang ini. Jadi di visi berbakti desa ini memang seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa kegiatan PKM ya, pengabdian kepada masyarakat itu menjadi sesuatu yang wajib, yang itu sudah memiliki dasar berpikirnya, dasar hukumnya sudah jelas di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Di semua perguruan tinggi itu wajib untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat. Begitu juga itu nanti diperkuat di Permendikbud Nomor 3 Tahun 2000 tentang SNPT, yang di situ kemudian ada implementasi pengabdian kepada masyarakat berupa bentuknya pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidangnya, peningkatan kapasitas masyarakat, dan melakukan pemberdayaan masyarakat. Karena itu kemudian kita berusaha untuk menerapkan Permendikbud ini dan juga undang-undang yang ada. Nah, ini juga nanti diperbarui dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, di mana nanti bentuk pembelajaran berupa pengabdian pada masyarakat seperti yang dimaksudkan di pasal sebelumnya itu nanti wajib ditambahkan sebagai bentuk pembelajaran bagi program pendidikan diploma 4, program sarjana dan profesi, dan juga spesialis. Jadi program sarjana yang ada di FISIP itu wajib untuk mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat. Nah, pengabdian ini nanti sesuai dengan pasal yang di atas tadi itu dinyatakan di pasal 14 itu wajib dibimbing oleh dosen gitu ya. Jadi dia wajib dibimbing oleh dosen, dan kemudian bentuk pembelajarannya itu nanti merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dalam rangka untuk memanfaatkan ilmu dan seterusnya. Nah, ini nanti yang menjadi dasar undang-undang dan peraturan yang kemudian kita jalankan. Selain kemudian nanti penyelenggaraan pendidikan di Universitas Brawijaya itu sudah menetapkan sesuai dengan Perpol 55 itu Universitas Brawijaya itu sudah menetapkan bahwa di semester antara ya, di antara 4 dan 5 itu nanti akan ada kegiatan PKM yang itu berbobot 4 SKS gitu ya. Jadi silahkan nanti dibuka di buku pedoman yang itu bisa di-download di webnya FISIP, itu tertulis di situ bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat ya secara akademik itu nanti akan dijalankan di semester antara semester 4 dan 5. Nah, apakah boleh kalau misalkan kegiatan itu dilaksanakan di luar 4 dan 5? Ya boleh, tapi tentunya nanti ada aturan lain yang itu harus dipenuhi gitu ya.
Nah, sekali lagi nanti kegiatan PKM ini merupakan salah satu opsi juga Merdeka Belajar ya selama kurang lebih 1 semester di atas semester 6 sebenarnya, tapi ini di semester 4 dan 5 itu diperbolehkan. Jadi nanti nilai mata kuliah PKM ini boleh menjadi salah satu nilai bagi nilai MPKM nanti di semester 6 gitu. Walaupun sebenarnya nanti di semester 5 nilai tersebut itu bisa dikeluarkan di semester 5 ya, tapi boleh juga dikeluarkan di semester 6 untuk kemudian diikutkan menjadi MPKM. Oke, ini kegiatan MMD yang tahun lalu, tahun 2023 ya, sebagai gambaran saja bahwa kalau tahun lalu kurang lebih ada memang 1.000 lokasi desa ya dengan 216 kecamatan di 30 kabupaten gitu. Itu yang kemarin ya. Yang itu memang cukup besar dan itu harus menghimpun kurang lebih 13.000 mahasiswa kurang lebih. Nah, nanti kita di FISIP ini menghimpun kurang lebih 1.100 mahasiswa ya. 1.100 mahasiswa yang nanti akan mengikuti kegiatan ini gitu ya di FISIP-nya. Nah, yang menjadi hal yang penting di dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini itu adalah pada jam pelaksanaannya. Yang itu 4 SKS karena bobotnya itu di PKM itu 4 SKS, maka dia harus menjalankan kurang lebih 181,3 jam gitu. Ya, nanti bisa dihitung sendiri 181,3 jam selama selama 1 semester gitu. Nah, ini yang menjadi kewajiban untuk dijalankan. Karena itu kemudian kalau misalkan ada kegiatan pengabdian masyarakat yang lain harus memenuhi ini gitu. Nah, apa saja yang bisa memenuhi ini? Salah satunya adalah di kegiatan kalau yang tahun 2023 mahasiswa membangun desa, terus kemudian ini diturunkan juga di tahun 2024 menjadi KKN FISIP, ya MMD-nya tahun 2024 yang dilaksanakan oleh LPPM, kemudian juga kegiatan KKN yang dijalankan oleh masing-masing fakultas. Oke. Oh ya, ini ada pertanyaan. Mohon kalau misalkan nanti ada teman-teman yang belum bisa masuk, nanti akan kita share ini rekaman ini nanti di beberapa media visit gitu ya. Jadi nanti masih tetap bisa mengikuti. Baik. Nah, ini tahun 2023 gitu ya. Nah, nanti itu yang akan kita jalankan. Nah, secara umum nanti tujuan kita ya, prinsipnya adalah menerapkan, mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan guna memajukan kesejahteraan dan secara khusus harapannya kita nanti bisa berkontribusi positif gitu ya. Kontribusi positif terhadap apa yang sudah kita dapatkan ya, dan kemudian juga mampu untuk melakukan pengembangan potensi masyarakat dan menemukan dan mengangkat kearifan lokal yang ada di daerah yang akan kita tempati. Tempat kita ini nanti yang menarik itu adalah memang dia berfokus pada beberapa hal gitu. Ada beberapa problem yang itu nanti kita akan dalamin. Yang pertama itu adalah masalah potensi budaya, kemudian potensi sosial ekonomi masyarakat, kemudian juga potensi bencana, dan juga nanti juga potensi pariwisata. Nah, ini yang kemudian nanti akan kita jadikan fokus di masing-masing daerah yang akan kita tempati tersebut. Nah, nanti yang eligible tentunya nanti buat visit berbakti desa ini nanti adalah beberapa mahasiswa seperti dengan kondisi seperti ini. Jadi yang jelas nanti mahasiswa aktif visit itu diharapkan bisa mengikuti kegiatan ini karena ini nanti sesuai dengan arahan untuk melakukan mengikuti pengabdian kepada masyarakat. Terus kemudian telah menyelesaikan minimal semester 4 ya dengan kredit yang ditempuh minimal 80 SKS gitu. Jadi ini nanti bisa dipenuhi oleh angkatan 2022 dan 2021 ya. Jadi minimal semester 4 ya. Artinya karena nanti dijalankan jadi masih mengikuti atau sedang mengikuti atau akan atau telah gitu ya. Jadi telah dan sudah mengikuti gitu ya. Itu boleh gitu ya. Artinya nanti Anda di semester 4 ini sebenarnya ini bukan telah menyelesaikan, tapi telah mengikuti di semester 4 dan telah menempuh minimal 80 SKS. Jadi kalau misalkan nanti Anda selesai
semester 4 Anda pasti sudah dapat 80 SKS, artinya kita menyiapkan sebelum-sebelumnya itu. Jadi kita memberikan pendaftaran mulai sekarang itu fungsinya supaya nanti di semester antara, karena Anda banyak yang sudah lulus misalkan, maka lulus di semester 4 maka Anda sudah 80 SKS. Nah, ini pendaftarannya dilakukan di semester genap ya. Jadi melalui tautan website atau media divisip ya. Pelaksanaannya nanti dilakukan di semester antara. Di semester antara genap dengan ganjil. Nanti mata kuliah ini, kegiatan FBD ini nanti akan terekognisi di dalam MK Pengabdian kepada Masyarakat dengan kode UBU 6005 gitu. 60005. Itu nanti akan kita lakukan. Pendaftaran nanti, kenapa kok harus mendaftar? Kemarin ada pertanyaan, kenapa harus mendaftar? Kalau mendaftar berarti nggak mendaftar juga nggak apa-apa. Fungsi pendaftaran registrasi tersebut itu sebenarnya adalah untuk mengetahui pendataan kondisi dan kesiapan mahasiswa. Makanya kemudian di form registrasi tersebut kami meminta supaya mahasiswa nanti bisa mengisi dengan lengkap form pendaftarannya sehingga kami mengetahui kondisinya. Misalkan ada kondisi difabel, maka kami nanti akan berusaha untuk menempatkan teman-teman yang difabel itu di lokasi-lokasi yang itu memang lebih mudah aksesnya gitu ya, lebih mudah aksesnya dalam pengertian lebih mudah untuk mengakses tertentu, atau mungkin ada kondisi kesehatan tertentu yang itu perlu untuk kami perhatikan sehingga kami pun juga nanti akan mendekatkan mahasiswa tersebut pada tempat-tempat layanan kesehatan gitu. Jadi seperti itu. Nah, ini secara umum temanya kita nanti ada 4 tema utama yang nanti akan kita jalankan di situ ya. Jadi mulai dari masalah lingkungan dan kebencanaan ya. Kemudian pariwisata desa, social political planner ya. Jadi kita nanti akan berusaha untuk mengembangkan social political planner-nya masyarakat dan juga nanti motivasional inspiratif. Yang lain nanti harapannya nanti kita juga bisa mendapatkan data potensi desa dan data sumber daya yang ada di desa. Nah, apakah ini kemudian bisa kita jalankan semuanya? Insya Allah bisa, karena nanti kita akan ada proses pembekalan bagi mahasiswa dan juga nanti mahasiswa yang dibimbing oleh dosen pembimbing lapang, nanti ada proses pembekalan yang harapannya dengan pembekalan tersebut kita mampu untuk mencapai sesuai dengan target yang diarahkan. Nah, ini untuk alurnya, ya, jadi ini untuk alur tahapan kegiatan mahasiswa yang nanti akan kita jalankan. Jadi nanti pendaftaran itu dilakukan secara online Februari hingga Maret, ya, sesuai dengan yang kemarin sudah di-share di media sosial. Kemudian nanti bulan Maret ini nanti panitia nanti akan melakukan pengumpulan berkas, semua surat keterangan sehat, surat izin orang tua, dan juga formulir biodata. Nah, sekali lagi itu fungsinya nanti adalah untuk memberikan data pada kami bagaimana kondisi yang dimiliki oleh masing-masing mahasiswa, sehingga supaya kami nanti jika ada kondisi tertentu, kondisi kedaruratan, kami bisa dengan cepat kemudian melakukan antisipasi. Di bulan Maret nanti Maret pertengahan insya Allah nanti kita nanti akan pengumuman pembagian kelompok peserta dan juga nanti pembagian DPL, dosen pembimbing lapang. Jadi nanti akan ada proses pembagian kelompok. Kami berusaha untuk membagi kelompok. Ini kami sedang melakukan pembicaraan. Ada beberapa fakultas yang itu kemungkinan akan bergabung dengan FISIP ya. Tapi ini baru minggu depan mereka akan melakukan proses pembicaraan tersebut. Ya, ini yang sedang melakukan pembicaraan intens ini adalah dengan FIB, Fakultas Ilmu Budaya, yang mereka berkeinginan untuk bergabung dengan FISIP. Tapi kita lihat dulu bagaimana nanti kondisinya, apakah memungkinkan atau tidak. Gitu. FIB itu kurang lebih nanti ada 800 mahasiswa. Gitu. Kemudian nanti di bulan April nanti akan ada pembekalan April setelah hari raya, gitu. Setelah libur hari raya nanti akan ada proses pembekalan bagi peserta, ya, peserta FBD bagi mahasiswa. Nanti juga akan ada pembekalan sesuai dengan tema, kurang lebih nanti April Mei, ya, bulan April dan Mei nanti akan ada pembekalan sesuai dengan tema-tema yang akan
dimasukkan di setiap kelompok. Di bulan Juni pertengahan, Juni pertengahan itu nanti akan ada upacara pemberangkatan, dan kemudian nanti pemberangkatannya kurang lebih di akhir Juni. Gitu. Kalau yang di-share di media sosial kurang lebih tanggal 24 Juni itu nanti kita akan melakukan pemberangkatan. Jadi kita masih punya waktu yang cukup lama, ya Maret, April, Mei, dan Juni itu untuk kemudian melakukan persiapan. Walaupun nanti kepotong dengan hari raya, libur hari raya di bulan April. Pelaksanaan FBD nanti itu dibimbing langsung dengan DPL, ya, di bulan Juni hingga Agustus. Kita mengusahakan nanti di bulan Juli itu full sebenarnya ada di desa, dan di bulan Agustus kurang lebih nanti hanya minggu pertama saja. Jadi kita nanti kalau misalkan dihitung sebanyak 4 SKS, maka nanti kita akan berhenti di bulan Agustus awal. Di bulan Juli nanti akan ada, pada saat Anda semua ada di lapang, nanti akan ada monitoring, evaluasi dari panitia, ada monef dari DPL, terus kemudian juga dari dekanat, itu yang nanti akan berputar mengelilingi semua desa-desa yang ada untuk kemudian mengecek kira-kira apa problem-problem yang muncul di lapangan. Setelah itu kemudian bulan Juli, Agustus itu nanti akan ada penarikan, ya, dan kemudian nanti Anda langsung melakukan konsultasi laporan dan luaran kegiatan bersama DPL. Karena nanti di bulan Agustus akhir itu nanti laporan dan luaran itu langsung dikumpulkan semuanya. Semua laporan dan luaran nanti akan dikumpulkan di bulan Agustus. Harapannya nanti di bulan Agustus akhir, ya, sampai September awal itu nanti ujian akhir semuanya. Jadi kita tidak perlu terlalu lama untuk menunggu sampai 1-2 bulan untuk kemudian selesai, tapi langsung kita melakukan proses pembimbingan, terus kemudian pengumpulan akhir, dan kemudian melakukan ujian, supaya nanti tidak ada beban di semester ganjil depan, gitu ya. Setelah ujian akhir baru kemudian rekap akhir nilai oleh DPL, dan kemudian nanti diharapkan nanti pada saat September akhir itu sudah ada input nilai di Siakat, dan kemudian di bulan Oktober itu bisa muncul di SIAM Anda masing-masing. Nah, jadi itu nanti tahapan-tahapan kegiatan yang kita akan lakukan selama kurang lebih 3 bulanan lah kira-kira ya. Nah, ini nanti desain tahapannya nanti modelnya akan seperti ini. Jadi di bulan Februari Maret itu mulai dari koordinasi, sosialisasi, penetapan fokus, pendaftaran mahasiswa, dan koordinasi awal DPL dan desa. Di Maret sampai Juni itu pembekalan umum, pembekalan tema, dan pembentukan kelompok, dan penetapan DPL dan bimbingan awal dengan DPL. Di bulan Juli Agustus itu nanti mulai dari pembekalan juga, dan Anda nanti diminta untuk melakukan pre-survei di lapang untuk pre-survei dengan desa masing-masing, dan seterusnya, seperti tadi yang saya sampaikan sebelum-sebelumnya. Sekali lagi nanti volume kegiatan kita dalam satuan jam itu adalah 181,3 jam, gitu ya. Jadi kita tidak hanya sekedar 3 hari terus kemudian lihat desa terus selesai, seperti tadi disampaikan Pak Wadek tadi, tidak hanya datang foto terus selesai, enggak seperti itu ya. Tapi itu harapannya nanti Anda mengikuti sesuai dengan 4 SKS. Jadi kalau dihitung 4 SKS untuk pengabdian pada masyarakat itu satu SKS-nya 170 menit. Silakan nanti bisa dihitung di buku pedoman pendidikan. Baik, jadi itu rencana pelaksanaannya. Waktu pelaksanaan itu kurang lebih untuk kegiatan di lapangnya sudah fix nanti kurang lebih 24 Juni sampai 5 Agustus. Ya, jumlah mahasiswa yang ikut nanti kurang lebih 1.154 yang divisit. Ini tanpa fakultas lain ya. Angkatan 2022 dan 2021. Untuk 2022 mungkin ada yang sudah terpecah masuk di kegiatan yang di LPPM. Kurang lebih ada 97 orang yang itu sudah masuk di LPPM. Ya. Jumlah kelompok, kita merencanakan ada 77 kelompok nantinya dengan jumlah DPL 38 dosen. Jadi kurang lebih nanti satu dosen itu membawai 2 desa. Dengan jumlah mahasiswa tiap kelompok kurang lebih nanti 15 orang mahasiswa.
Dasar pemilihannya, pemilihan lokasi ya, ini nanti tentunya nanti kita melihat bahwa lokasi-lokasi tersebut itu memang lokasi yang tergolong dalam pengembangan kawasan wisata dan budaya ya. Baik itu di pegunungan yaitu di kaki gunung PNBTS ya. Terus kemudian di kaki Gunung Kawi ya. Dan juga nanti kawasan desa pesisir di sepanjang jalur lintas selatan Kabupaten Malang. Kita juga nanti melihat pemilihan lokasi itu didasarkan pada indikator SDGs, ya, kemudian indeks pembangunan masyarakat ya dari masing-masing desa itu kita perhatikan sekali karena nanti targetnya mahasiswa bisa membantu beberapa hal yang terkait dengan indikator-indikator tersebut. Kemudian juga kawasan desa yang masuk dalam pengembangan sumber daya, ya. Baik itu sumber daya alam, sumber daya manusia yang itu menjadi fokus pada Kabupaten Malang pada saat sekarang. Dan juga ini yang penting juga adalah pada kawasan bencana dan lingkungan. Jadi ada beberapa daerah yang itu menjadi daerah kawasan bencana dan lingkungan, ya, yang itu nanti kita akan coba untuk membuat semacam perencanaan bagi masyarakat, bagaimana melakukan mitigasi terhadap bencana yang ada di daerah Malang tersebut. Ya. Yang lain dasar pemilihannya adalah juga pada desa-desa yang sudah bekerja sama dengan FISIP. Jadi di masing-masing prodi itu sebenarnya sudah ada beberapa kerjasama dengan FISIP dan itu nanti akan kemudian kita dalami lagi. Baik, ini untuk wilayah kita belum, ini masih tentatif karena ini nanti kemarin masih ada diskusi, nanti kita akan bisa menambah, bisa juga mengurangi dari beberapa desa, ya, tempat-tempat ini. Jadi nanti ada daerah-daerah yang itu kita jadikan sebagai fokus, ya. Jadi Anda bisa lihat dari ini, dari petanya tersebut, ya kurang lebih di sebelah timur itu ada daerah Tumpang, Poncokusumo, Wajak dan seterusnya itu nanti seperti itu, dan daerah barat daerah barat itu nanti ada Wonosari, kemudian ada Kalipare, Sumber Pucung, Donomulyo dan seterusnya ya. Tapi ini kami coba untuk masih dalami lagi ya, karena kami berusaha untuk melihatnya pada sisi nanti keamanan dan juga nanti pada sisi yang lain yaitu kemudahan ya bagi kita, Anda semuanya nanti masuk di masing-masing desa. Jadi kami kemarin sudah menghubungi beberapa kepala desa dan kemudian kami juga menanyakan kondisinya, bagaimana kemudian kemungkinan jika misalkan kami melakukan kita semua melakukan kegiatan pengabdian di masing-masing desa tersebut gitu. Yang di daerah selatan itu hampir semuanya kita ambil. Ini yang belum masuk ini adalah daerah Ampel Gading. Ya. Misalkan saya ambil contoh di Ampel Gading itu di pojok sebelah kanan sendiri ini itu ada daerah yang cukup menarik karena dia ada di bawah kaki Gunung Semeru dan Anda bisa melihat Semeru tapi dengan posisi yang sangat aman gitu. Jadi kami berusaha untuk mempertimbangkan keamanan Anda juga gitu. Keamanan kalau misalkan ini terhadap bencana. Daerah tersebut itu memang benar-benar aman tapi Anda memiliki view yang cukup bagus. Beberapa dari kami sudah datang ke sana dan kemudian bertanya dengan kepala desanya, kebutuhan mereka itu memang kebutuhan untuk bisa diberikan ini pendukung ya dari perguruan tinggi baik itu dari mahasiswa maupun dosennya terkait dengan pengembangan pariwisata yang ada di desa tersebut. Ya. Jangan dibayangkan pariwisata di desa itu berarti nanti Anda seperti yang di Pujon Kidul. Makanya kemudian kami nggak mengambil daerah Pujon Kidul. Kami mengambilnya di daerah-daerah yang itu wilayah-wilayah yang itu masih dalam berkembang, proses berkembang pariwisatanya. Dan itu mau dikembangkan ke yang lebih baik. Ya. Daerah Sumber Manjing Wetan itu ada satu daerah yang itu menarik, misalkan daerah Sido Asri yang itu juga nanti akan kami pilih untuk daerah tersebut dan itu ternyata dijadikan sebagai tempat lokus utama bagi kabupaten untuk pengembangan wisata. Ya, mungkin bagi yang teman-teman dari sosiologi yang angkatan-angkatan atas itu paham daerah Sido Asri gitu. Jadi daerah yang cukup menarik di sana gitu. Jadi itu. Ini masih lokasinya lokasi ini masih tentatif karena nanti akan bisa berubah karena kami minggu depan panitia akan masuk ke masing-masing desa ya, ke desa-desa yang itu masih belum terjamah oleh panitia untuk kemudian kita
pastikan apakah ini bisa dijadikan tempat atau tidak gitu. Jadi seperti itu. Oke. Nah, ini untuk secara umum, gambaran umumnya nanti bobot penilaian yang akan Anda dapatkan ya, terkait dengan nanti penguasaan materi pembekalan. Jadi nanti akan ada pembekalan yang itu ada bobot penilaiannya, terus kemudian nanti di masing-masing orang itu nanti harus memiliki proposal sendiri, tapi dalam bentuk kelompok nanti juga harus ada proposal kelompok secara bersama-sama gitu. Nah, nanti ada kegiatan pelaksanaan kegiatan individu dan ada pelaksanaan tugas kelompok. Karena itu kemudian kenapa kok harus ada individu? Kenapa nggak langsung kelompok ya? Karena nanti kalau misalkan kelompok nanti saling menjagakan satu dengan yang lain. Nah, karena itu kemudian di masing-masing individu juga harus punya target kegiatan di sana di desa gitu. Nah, dan itu nanti dimonitoring dengan menggunakan logbook ya, logbook konsultasinya ya, yang itu nanti akan diawasi langsung oleh dosen melalui secara daring gitu. Kemudian yang lain nanti kita juga melihat pada sisi kerjasama ya, terus kemudian juga kedisiplinan. Kedisiplinan tersebut termasuk kehadiran dan sikap dan perilaku di lokasi. Juga nanti kreativitas terhadap kegiatan. Yang lain nanti penilaiannya terkait dengan masalah penulisan dan pertanggungjawaban laporan, laporan akhir individu, laporan kegiatan tema, ataupun juga nanti video. Jadi nanti Anda masing-masing kelompok, kalau video ini masing-masing kelompok, nanti diminta untuk membuat video ataupun juga nanti video di beberapa lini media sosial, entah itu Instagram ataupun juga X ya di TikTok, yang itu nanti harus terhubung dengan dengan X dan TikTok dan Instagram panitia gitu. Kami tidak berharap nanti ada mahasiswa yang itu kemudian seperti yang terjadi di Untas yang di Padang itu, yang kemudian membuat TikTok sendiri atau membuat konten sendiri yang itu kemudian menyinggung masyarakat yang ada, masyarakat setempat, sehingga akhirnya kemudian diusir. Kita tidak berharap seperti itu. Karena itu kemudian nanti semua video dan yang lainnya nanti akan terkoordinasi dengan video konten yang itu dimiliki oleh panitia. Jadi seperti itu. Yang lain harapannya itu nanti Anda semua bisa memiliki artikel ilmiah dan bisa mempresentasikan di dalam seminar pengabdian masyarakat yang itu dijalankan oleh Universitas Brawijaya. Nanti di akhir-akhir kurang lebih bulan September Oktober itu akan banyak event-event tersebut. Jadi itu. Jadi nanti luaran-luarannya ya terkait dengan kegiatan ini adalah seminar pengabdian masyarakat. Nanti artikel ilmiah ini bisa dijadikan sebagai nanti diseminasi laporan kegiatan pengabdian masyarakat, dan juga nanti bisa juga nanti buku potensi desa ataupun juga nanti monografi desa itu bisa menjadi hal penting karena desa itu butuh monografi sekarang gitu. Kemudian juga nanti publikasi kegiatan baik itu di YouTube ataupun di media sosial ataupun di berita-berita dan liputan TV yang lain. Baik, saya pikir itu dulu untuk diskusi untuk pemaparan saya. Mungkin di sini ada dari kemahasiswaan ada Pak Iwan Nurhadi, mungkin bisa menyampaikan beberapa hal terkait dengan hal ini, mungkin bagaimana nanti relevansi kegiatan ini terkait dengan di capaian di kemahasiswaan. Monggo Pak Iwan. Pak Mas Arief, tadi saya mengikuti paparan Mas Arief, concise sekali informasinya, dan menurut saya ini menjadi sebuah sinergitas yang baik antara akademik dengan bidang kemahasiswaan, yang memang kemudian pada beberapa hal sangat-sangat perlu dibantu oleh teman-teman mahasiswa terkait dengan kegiatan di luar kampus. Saya sebagai Ketua BPMLD, Badan Pengembangan Kemahasiswaan dan Layanan Disabilitas, dalam posisi di mana terus-menerus berkoordinasi dengan Wakil Dekan 3 dan juga staf ahli bidang kemahasiswaan, sangat bersyukur sekali ada inisiasi kegiatan seperti ini. Sementara informasi yang kami peroleh untuk
indikator kinerja utama bidang kemahasiswaan ini belum ditetapkan, terutama sekali dalam bidang kegiatan mahasiswa di luar kampus. Tetapi tren yang berkembang nampaknya akan terus bertambah. Di tahun sebelumnya, 2023, kami ditarget sebesar 1.380-an kegiatan. Dan angka ini, angka yang menurut saya sangat besar, karena kemudian memperhatikan student body dari mahasiswa FISIP itu sendiri yang relatif memang juga cukup besar. Ada beberapa hal yang menurut saya juga masih harus kita matangkan terkait dengan kesiapan teman-teman mahasiswa, terutama sekali tadi sudah beberapa di-highlight barangkali oleh Pak Arief, soal safety dan bagaimana kemudian kita akhirnya bisa berkontribusi kepada masyarakat. Tapi juga yang ingin saya sampaikan Pak Arief, dan ini ke Pak Wadek 1 juga barangkali, ada hal yang juga harus diperhatikan soal, mohon maaf, soal kekerasan seksual begitu ya. Bagaimana kita bisa mengantisipasi hal-hal semacam ini agar supaya bukan hanya kemudian kita bisa menghindarkan diri dari tindakan-tindakan kekerasan seksual selama proses kegiatan ini berlangsung antar mahasiswa, tapi juga barangkali ya mahasiswa kepada masyarakat ataupun sebaliknya dari masyarakat kepada mahasiswa. Ini menurut saya juga harus menjadi konsideran kita semua. Tapi intinya menurut saya, kalau kemudian kita bisa mempunyai berbagai skenario mitigasi untuk keluar dari permasalahan-permasalahan itu, sehingga teman-teman nantinya bisa berfokus pada kegiatan yang telah direncanakan tentunya sebelumnya, saya cukup optimistik bahwa meskipun dengan jumlah kelompok yang cukup besar, dan sebaran desa yang juga cukup besar, kita bisa memberikan kontribusi terutama sekali kepada masyarakat di Kabupaten Malang. Sedikit catatan yang mungkin sifatnya substantif, meskipun tajuknya FISIP berbakti di wilayah pedesaan, saya kira kita harus cermat karena masyarakat pedesaan saat ini juga mengalami proses pengurbanan begitu ya, menjadi masyarakat urban di mana logic of thinking-nya juga barangkali sudah mengalami transformasi sedemikian rupa. Induce desa pariwisata atau kegiatan pariwisata menurut saya memberikan sebuah indikasi bahwa masyarakat pedesaan saat ini sudah sedemikian rasional, sudah sedemikian dalam tanda petik berorientasi pada profit, yang kemudian kalau kemudian tidak kita kontribusikan dengan pemikiran-pemikiran yang lebih baik untuk menata soal desa wisata misalnya tadi, termasuk juga isu soal mitigasi bencana dan lingkungan begitu, saya kira arahnya akan justru lebih positif ketika ada teman-teman dari yang basisnya dari kampus seperti itu. Sekali lagi saya mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pak Wadek 1 beserta dengan tim ahlinya, Pak Arief, Pak Sahrul juga, yang menurut saya ini harus menjadi sebuah momentum penting untuk kegiatan bersama, kolaborasi yang penting antara pihak kemahasiswaan dan pihak bidang akademik. Itu Pak Arief barangkali yang bisa saya informasikan untuk sementara, karena kalau untuk urusan IKU itu urusan yang sangat administratif sifatnya ya. Tapi kami berharap dengan jumlah teman-teman yang hadir hari ini, 300 partisipan dikurangi kami barangkali yang dari pihak panitia penyelenggara, itu kita sudah bisa terlihat lah begitu ya capaian-capaiannya untuk paling tidak kalau ini ditargetkan berakhir di bulan Oktober, TW3 kita sudah at least sudah dapat tuh 1/3-nya seperti itu. Terima kasih Pak Arief, saya kembalikan dulu ke Pak Arief. Baik, terima kasih Pak Iwan atas penjelasannya. Baik, mungkin dari teman-teman sekalian silahkan bisa menyampaikan. Silakan Mas Galen. Halo Pak, selamat pagi. Suara saya apa terdengar? Jelas. Perkenalkan Pak, saya Galen Osia dari mahasiswa ilmu politik. Saya ingin bertanya beberapa pertanyaan.
Yang pertama itu untuk akses ke lokasinya, mahasiswa ini dimobilisasi oleh pihak fakultas atau membawa kendaraan pribadi. Itu yang pertama. Yang kedua, anggaran yang diberikan itu bagaimana ya Pak skemanya? Besarannya berapa dan kapan tentang bisnis anggaran itu keluar gitu. Jadi kita bisa jelas juga. Karena permasalahan dari MMDUB yang tahun lalu kan masalah anggaran juga kan lumayan kencang sekali gitu ya Pak. Lalu yang ketiga masalah administratif ini untuk mendaftar di Google Form yang disediakan oleh di Instagram Jantra itu harus mengupload KTP. Apabila KTP-nya rusak, apakah bisa digantikan oleh dokumen lain seperti kartu keluarga atau SIM? Lalu yang keempat, tentang tadi apa yang disampaikan oleh Pak Iwan juga tentang kekerasan seksual dari warga ke mahasiswa atau dari mahasiswa ke warga. Apa yang akan dilakukan oleh FISIP dalam menjaga gitu Pak, agar tidak ada kasus kekerasan seksual yang terjadi selama FISIP berbakti desa ini dilaksanakan. Terima kasih banyak Pak atas kesempatannya. Baik, Selamat siang. baik. Terima kasih Mas Galen. Saya catat dulu. Ada satu lagi, Mas Raden. Ya, Raden Ursepa. Silakan Mas. Pak, terima kasih atas waktunya. Di sini saya juga mungkin menambahkan daripada Mas Galen tadi ya. Karena beberapa pertanyaan sudah ditanyakan juga gitu. Cuman di sini saya juga merupakan dari perwakilan teman-teman BEM itu untuk menyarankan juga gitu Pak terhadap beberapa skema yang mestinya nanti entah mungkin di pembekalan untuk dimaksimalkan seperti itu. Yang pertama untuk skema bila adanya terjadi, mohon maaf, penanganan kasus kekerasan seksual seperti itu. Dan yang kedua, berkaca dari MMD tahun kemarin juga ada beberapa tempat pengabdian itu yang terkena bencana alam dan mohon maaf juga untuk skema daripada penanganan bencana alam dan sebagainya untuk bisa direncanakan sebaik mungkin yang sudah disampaikan oleh Pak Iwan tadi juga terkait apa namanya mitigasi bencana segala macamnya seperti itu. Dan juga kurang lebih seperti itu. Dan pertanyaan selanjutnya untuk mahasiswa apa namanya yang akan melakukan pendaftaran nanti, apakah call center yang dibuka hanya cukup di Instagram Jantra Visip itu aja atau mungkin ada call center lain yang akan dibuka seperti itu Pak? Terkait pendaftaran mungkin beberapa pertanyaan yang masuk juga di BEM terkait pendaftaran itu terlebih dahulu seperti itu Pak. Terima kasih. Baik, baik. Terima kasih Mas Raden. Satu lagi ya, biar nanti tidak terlalu banyak dulu, jadi biar lebih fokus. Silakan Mas Sikrians, Muhammad Sikrians. Sikriansah ya. Oke, sebelumnya saya izin bertanya Pak Arief untuk terkait beberapa permasalahan. Mungkin yang paling krusial masalah pendanaan, sekiranya untuk masalah alokasi dana dan segala macamnya, apakah itu mencakup untuk pelaksanaan proker saja atau pada akhirnya itu mencakup akomodasi, terus juga tempat tinggal dan segala macamnya. Terus untuk yang kedua, apakah ada opsi, misalkan dari mahasiswa FISIP tidak melakukan KKN untuk rekognisi di bidang lain? Karena setahu saya untuk MMD sendiri itu bisa rekognisi terkait untuk matkul PKM ini, mulai dari penelitian dosen sampai lomba tingkatan tertentu. Jadi apakah dalam KKN FISIP ini untuk pemenuhan matkul PKM itu bisa dialihkan dalam bentuk yang lain? Contoh misalkan dalam Ormawa sendiri ada program kerja pengabdian, apakah itu bisa direkognisi ke PKM? Jadi untuk mencari opsi lain, sekiranya memang ada beberapa mahasiswa yang memang tidak dapat mengikuti KKN FISIP itu sendiri. Mungkin pertanyaan dari saya itu dulu sih Pak. Baik, saya jawab dulu. Mungkin Mas Hairul mau menjawab dulu, Mas Hairul. Nanti ditambahkan ya. Saya jawab dulu, nanti Mas Hairul mungkin bisa menambahkan. Baik, Oke, ini silakan, terkait Pak Arief. dengan akses lokasi. Jadi dari pertanyaan dari Mas Galen tadi tentang akses lokasi. Jadi untuk akses lokasi ini kita memang berusaha untuk membuat supaya akses lokasi ini memang yang relatif mudah gitu untuk bisa dijalankan. Jadi mahasiswa bisa mendapatkan lokasi-lokasi yang itu memang mudah aksesnya. Dan kemudian nanti untuk transportasi dan seterusnya nanti kita berusaha nanti untuk transportasi ya kita nanti akan usahakan untuk
mengantarkan Anda dan juga menjemput Anda dari lokasi tempat dari visit ya dari kampus sampai kemudian ke lokasi lokasi tersebut sama seperti yang dilakukan pada saat MMD kemarin gitu. Apakah Anda boleh membawa kendaraan ya? Sebenarnya kami tidak berharap Anda membawa kendaraan, tapi kami coba usahakan supaya nanti ini masih dibicarakan apakah mahasiswa boleh tidak membawa kendaraan gitu. Kalau lokasinya daerahnya tidak terlalu jauh misalkan, apakah boleh atau tidak? Ya sebenarnya ya boleh-boleh aja, terutama nanti pada Anda yang itu memang memiliki lokasi atau tempat yang itu dekat dengan rumah Anda, itu boleh aja gitu. Tapi yang jelas kita akan memberikan fasilitas pada mahasiswa terkait dengan lokasi dari kampus sampai ke lokasi tempat Anda tersebut gitu ya. Jadi kita akan memberikan fasilitas tersebut. Kemudian masalah penganggaran gitu. Masalah penganggaran kita relatif sama dengan apa yang dilakukan oleh MMD di tahun 2023 gitu ya. Kita tidak menarik apapun dari mahasiswa ya. Ini beda dengan kegiatan KKN yang dijalankan oleh fakultas lain. Di fakultas sebelah itu harus ditarik 250.000 kalau nggak salah per mahasiswa. Tapi kita tidak menarik, tapi kita nanti akan memberikan insentif untuk program ya. Per kelompoknya itu 2 juta kurang lebih. Gitu. Jadi kita memberikan insentif program 2 juta per kelompok, bukan per orang tapi per kelompok. Jadi itu hanya insentif yang kita berikan pada mahasiswa. Untuk selanjutnya mahasiswa nanti diminta untuk bisa secara mandiri untuk masalah akomodasi nanti kita akan juga mahasiswa nanti diminta untuk bisa bernegosiasi dengan wilayah tempat tersebut, tempat-tempat di daerah-daerah tersebut itu untuk kemudian bisa mendapatkan akomodasi yang layak. Kalau dari pengalaman MMD kemarin, teman-teman yang ikut di desa-desa tertentu itu mereka dapat akomodasinya ada yang di rumah, ada juga yang itu kemudian di kantor desa gitu ya. Sehingga kemudian bisa lebih hemat sebenarnya kalau di kantor desa. Sedangkan kalau di rumah ya mungkin ada biaya khusus untuk untuk inilah biaya kebersihan dan juga mungkin nanti untuk yang lainnya. Kalau makan ya ditanggung sendiri kalau untuk itu. Jadi seperti itu untuk penganggaran. Jadi kita hanya memberikan insentif 2 juta per kelompok untuk kemudian itu dipakai untuk terserah untuk apapun gitu di masing-masing kelompok gitu. Kemudian secara administratif seperti tadi ditanyakan oleh Mas Galen, apakah boleh KTP, KK atau SIM? Boleh, silakan. Kalau misalkan itu prinsipnya kami ini hanya ingin mengetahui posisi alamat Anda yang aslinya itu memang di mana gitu. Sehingga kemudian ketika ada kondisi-kondisi darurat walaupun itu tidak kita inginkan, kita bisa menghubunginya dengan cepat gitu, menghubungi tempat-tempat tersebut. Karena itu kemudian kami minta pada teman-teman untuk bisa jujur menyampaikan misalkan orang tua, alamat orang tua, telepon orang tua dan wali kalau misalkan diwakilkan oleh wali ya. Sehingga kemudian kami bisa mengetahui hal-hal tertentu. Misalkan nanti kami juga bisa menghubungi orang tua wali jika misalkan ada kondisi-kondisi tertentu yang itu kami ingin dapatkan gitu. Jadi seperti itu. Nah, ini isu-isu tentang kekerasan seksual ya seperti tadi disampaikan awalnya dari Pak Iwan, terus kemudian juga Mas Galen dan juga Mas Adam tadi ya kami coba untuk berusaha untuk berusaha untuk bagaimana kemudian problem-problem kekerasan seksual yang terjadi walaupun MMD kemarin tidak terlalu muncul ya di up, tapi kami nanti akan bekerja sama dengan pihak kemahasiswaan karena itu kemudian Pak Iwan kami undang di sini. Nanti kita akan bekerja sama dengan pihak ULTKSP untuk kemudian bisa mengawasi dan kemudian memberikan indikator-indikator pada kami apa saja yang harus diperhatikan terkait dengan masalah kekerasan seksual. Nanti kami juga akan menyampaikan hal-hal tersebut itu kepada kepala-kepala desa yang akan kami temui. Jadi nanti kami di panitia itu nanti akan menemui kepala desa gitu. Jika memang misalkan ada
kondisi-kondisi darurat tertentu terkait dengan kekerasan seksual, kami coba untuk membuat mitigasinya supaya nanti hal tersebut itu tidak benar-benar terjadi gitu. Jadi karena itu kemudian pihak kepala desa itu kami hubungi terlebih dahulu untuk kemudian kami berikan beberapa batasan dan kemudian juga beberapa kondisi yang itu perlu untuk diperhatikan ketika mereka menyetujui untuk menjadi tempat lokasi. Ya. Jadi seperti itu untuk masalah kekerasan seksual. Kami berusaha secara maksimal untuk hal-hal seperti ini. Dan kami juga nanti akan ada pembekalan khusus terkait dengan kekerasan seksual, ya, terutama juga pada sesama mahasiswa. Nanti pada peserta pun juga harus kami berikan pembekalan khusus terkait dengan problem-problem kekerasan seksual yang semacam ini. Jika misalkan memang nanti ada kondisi tertentu tersebut, maka kami nanti akan kami juga membuka ini call center gitu ya. Tadi ditanyakan oleh Mas Raden tadi call centernya seperti apa. Yang kami sampaikan di media sosial itu masih call center sementara karena ini problem administratif. Ini call center itu harus berizin dari FISIP ya, sehingga kemudian ini sedang diproses. Call centernya nanti akan ada satu nomor khusus call center untuk kegiatan ini gitu. Sehingga kemudian nanti di kegiatan ini nanti semua pertanyaan-pertanyaan itu nanti akan dijawab di call center tersebut. Jadi seperti itu. Untuk ini Mas Jikriansah tadi, kalau masalah pendanaan tadi sudah saya sampaikan, sedangkan untuk rekognisi yang lain, kemarin sore saya ketemu dengan Pak Wadek 3, Pak Bambang, ya. Pak Bambang menyampaikan untuk kegiatan rekognisi yang lain di kegiatan kemahasiswaan itu untuk saat ini memang masih belum ada gitu. Jadi bahkan kalau misalkan memang ada pun ini masih diproses di rektorat, tapi belum tahu akan kapan itu nanti akan terekognisinya, akan diputuskan rekognisinya. Tapi karena sekarang itu masih belum ada aturan khusus yang terkait dengan rekognisi kegiatan kemahasiswaan ke dalam kegiatan akademik, ya, sehingga Pak Bambang kemudian menyampaikan ya sudah dijalankan saja untuk yang saat ini gitu. Jadi itu yang menjadi patokan kami. Kemarin kami sudah beliau sudah menyampaikan kepada kami. Kemudian untuk rekognisi kegiatan yang lain, ya, non kegiatan kemahasiswaan, itu sebenarnya ada beberapa kegiatan yang itu bisa merekognisi kegiatan pengabdian kepada masyarakat, mata kuliah pengabdian masyarakat. Yang pertama itu adalah selain kegiatan KKN yang dijalankan ini, nanti ada kegiatan yang lain, yaitu kegiatan pengabdian yang dijalankan oleh dosen. Pengabdian oleh dosen itu banyak. Jadi setiap dosen itu kan punya kewajiban untuk menjalankan pengabdian masyarakat. Nah, Anda boleh itu untuk mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat yang dijalankan oleh dosen, tapi dengan catatan seperti yang tadi saya sampaikan, harus terrekognisi di 181,3 jam itu tadi, atau 4 SKS yang sesuai dengan itu. Buktinya apa? Nanti dibuktikan dengan logbook, terus kemudian kegiatannya itu sudah mencapai apa saja, dan kemudian harus terlihat selama kurang lebih 181,3 jam itu tadi, itu bisa terlihat jelas apa yang dijalankan oleh mahasiswa. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah kegiatan ini MBKM gitu. MBKM yang itu diperbolehkan untuk di PKM ini, untuk direkognisi di PKM ini, itu adalah kegiatan MBKM desa dan MBKM kemanusiaan gitu. Jadi itu boleh dijadikan sebagai rekognisi. Jadi kalau misalkan Anda nggak ikut semester ini, tapi nanti di semester depan Anda mengikuti kegiatan MBKM yang itu bergenre membangun desanya, ya, kegiatan desa, ya, dan juga kegiatan membangun desa dan juga kegiatan kemanusiaan, itu boleh dijadikan rekognisi. Saya juga pernah menanyakan yang lain, apakah boleh kegiatan misalkan MSIB atau magang independen itu dijadikan sebagai kegiatan PKM? Ternyata tidak bisa gitu, karena itu berbeda genrenya gitu. Berbeda genre, bukan pengabdian kepada masyarakat. Jadi itu yang kemudian bisa dilakukan. Kalau misalkan magang independen, magang sendiri, itu bisa direkognisinya bukan di kegiatan PKM, tapi di kegiatan
mata kuliahnya mata kuliah PKL namanya. Jadi seperti itu. Jadi Anda boleh menggunakan PKL atau kalau di beberapa prodi itu disebut sebagai kegiatan magang gitu. Nah, itu mata kuliahnya ada di masing-masing prodi, bukan kegiatan PKM. Jadi seperti itu. Monggo Mas Sairul mungkin ada tambahan? Oke. Terima kasih Pak Arief. Selamat siang teman-teman semua. Saya kira tadi sudah cukup jelas dipaparkan oleh Pak Arief, terus ditambahkan oleh Pak Iwan, bahwa kita akan mengadakan program MMD ya, yang kalau di FISIP itu namanya FISIP Berbakti Desa. Dan kalau teman-teman melihat di sosial media ada satu term lagi yang disebut jantra, itu adalah tema yang diangkat pada kegiatan FISIP Berbakti Desa pada tahun kali ini dan bisa jadi juga akan diteruskan pada tahun-tahun berikutnya. Karena dari panitia itu mempunyai target bahwa kenapa kita mengambil tema ini dan sudah kita diskusikan dengan pemerintah daerah ya bahwa kita akan mengembangkan salah satunya adalah potensi pariwisata di berbagai desa yang berada di dua kaki gunung besar yang mengitari Malang dan satu pantai yang ada di selatan Malang ya. Jadi kita punya tema besar dan visi ke depan itu jelas. Artinya biar teman-teman ketika turun nanti di desa itu juga mempunyai mempunyai visi ketika turun apa yang harus dikerjakan gitu ya. Nah, termasuk tadi yang sudah didiskusikan, jadi ini kan kegiatan mahasiswa yang bisa masuk di bidang kemahasiswaan dan juga bisa masuk di bidang akademik ya, yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Arief. Terkait juga dengan rekognisi dan sebagainya, memang luas. Jadi dari satu kegiatan ini, FISIP Berbakti Desa seumpama itu advantage ya, keuntungannya tidak hanya nanti Anda bisa mengkonversi itu menjadi 4 SKS di PKM, akan tetapi juga hasil dari kegiatan ini seperti tadi sudah disampaikan bahwa ketika Anda contoh mempunyai buku ya atau produk videografi atau mungkin Anda membuat produk karya yang itu dibangun bersama dengan masyarakat itu bisa direkognisi dan itu bisa jadi luaran di bidang kemahasiswaan ya. Setahu saya pada IKU Simkatmawa yang 2024 ini ada 3 poin besar yang bisa direkognisi. Yang pertama tentu adalah prestasi ya, prestasi. Yang kedua adalah rekognisi. Yang rekognisi itu di dalamnya adalah produk-produk yang dihasilkan oleh mahasiswa, baik itu di level lokal, nasional ataupun internasional, termasuk juga yang ketiga adalah ketika teman-teman itu mendapatkan sertifikasi. Produknya apa? Banyak hal yang teman-teman bisa gali dari kegiatan ini. Ketika Anda masuk di satu lingkungan baru, ini kan kita sama-sama belajar. Jadi kalau program FISIP Berbakti Desa ini kan ada banyak stakeholder ya yang terlibat. Tentu dari panitia FISIP juga sudah memikirkan hal itu, termasuk kolaborasi dengan beberapa stakeholder ya, yang contohnya ya kita sudah bertemu dengan beberapa dinas terkait ya, DPMD desa, terus kemudian dinas pariwisata, terus kemudian dari pihak desa yang nanti rencananya juga kita akan ketemukan dari pihak desa dengan DPL dan perwakilan masing-masing kelompok agar sebelum Anda turun ke lapang ya, sebelum Anda turun ke desa itu sudah ada pemetaan awal. Kira-kira desa yang Anda akan tempati itu kira-kira potensinya seperti apa. Terus kira-kira komunitas yang terkait itu apa saja. Itu sudah mulai bisa dibicarakan ketika nanti ada pertemuan itu. Jadi tambahan saya kurang lebih itu. Jadi teman-teman program visi berbakti desa ini punya visi besar ya, yaitu agar kita FISIP itu punya minimal punya
dampak terhadap masyarakat khususnya di Kabupaten Malang. Apa dampaknya? Yaitu salah satunya adalah pengembangan potensi-potensi pariwisata dan juga beberapa tema tadi, lingkungan dan kebencanaan, dan lain sebagainya ya, termasuk tadi disampaikan juga ada IPM ya, Indeks Pembangunan Manusia, yang itu ada beberapa indikator, mungkin nanti akan disampaikan pada waktu pembekalan ya. Jadi apa saja sih yang perlu Anda identifikasi dan Anda perlu fokuskan ya ketika Anda turun ke masyarakat, apa aja sih yang dilihat. Nanti biar clear dan tema besar ini kita bawa bersama ke masyarakat, dan minimal ketika kita selesai dari sana itu ada apa ya, ada policy ya, ada apa ya, semacam kita itu mempunyai kenangan gitu loh, mempunyai kenangan bagi masyarakat desa ya, yang itu bisa menguntungkan, satu bagi masyarakatnya tentu, yang kedua tentu karena ini adalah program mahasiswa, saya berharap juga teman-teman di sini nanti akan belajar banyak ketika masuk di society, di dunia baru, dan seperti apa sih Anda membangun networking dengan masyarakat desa gitu ya. Jadi saya kira akan ada banyak keuntungan, tidak hanya terkait dengan akademik, tetapi juga terkait dengan tadi kemahasiswaan. Beberapa rekognisi ketika Anda punya inovasi dan kreativitas yang muncul pada waktu di lapangan itu bisa direkognisi. Yang itu nanti juga insya Allah panitia akan menyediakan dan memfasilitasi itu untuk bisa direkognisi ya, hasil dari karya teman-teman mahasiswa. Saya kira itu dulu Pak Arief dari saya. Baik, terima kasih Pak Seru. Monggo teman-teman yang lain, silahkan. Tadi di kolom chat ada pertanyaan, apakah bisa, ya, tadi sudah saya jawab kalau nggak salah. Ya. Silakan Mas Jason Yang. Oke, selamat siang Pak. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya izin bertanya, menambahkan dari apa yang tadi Galen dan teman-teman lainnya yang bertanya. Tadi kan itu ada data kurang lebih KKN FISIP ini atau FISIP Berbakti Desa ini akan diikuti kurang lebih 1.154 mahasiswa ya Pak ya. Nah, itu apakah ada kemungkinan nanti teman-teman angkatan 2022, terutama 2022 itu yang tidak bisa berpartisipasi dalam KKN Berbakti Desa, FISIP Berbakti Desa di tahun ini bukan karena faktor kesehatan, bukan karena faktor lainnya, tapi emang karena kuota yang terbatas. Oh, oke, fine. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Silakan Mas Muhammad Arifin. Nanti saya jawab Mas Jason. Oke, baik Pak, terima kasih. Sebelumnya ingin kembali memperjelas saja ya, karena sebelumnya kan permasalahan di MMD tahun sebelumnya juga cukup banyak yang masuk dan mungkin beredar, dan mungkin ini bisa menjadi evaluasi bersama juga Pak, khususnya terkait kekerasan seksual. Nah itu kan tadi sempat disampaikan bahwasanya memang untuk saat ini belum ada regulasi yang jelas terkait bagaimana alur advokasiannya. Nah, kira-kira Pak ya, semisal memang nanti program ini dijalankan, apakah ketika nanti teman-teman mahasiswa turun ke lapangan itu akan ada panitia ataupun tim pendamping yang kemudian akan tetap mengakomodasi terkait kasus kekerasan seksual ini Pak? Itu kemudian yang menjadi pertanyaan. Terus masih nyambung dengan pertanyaan teman-teman yang lain, semisal memang tadi sebelumnya kan banyak juga Pak keluhan yang tahun lalu itu masuk bahwasanya memang pembagian anggaran terkait 2 juta satu kelompok dalam sekian runtutan waktu yang ditentukan itu tidak mampu mengakomodasi kebutuhan teman-teman mahasiswa dalam satu kelompok. Dan apakah nanti semisal itu menjadi salah satu kendala kami di lapangan, apakah ada tindakan lebih lanjut dan lain sebagainya? Mungkin seperti itu aja Pak. Terima kasih. Baik. Oke, satu lagi tadi siapa ya? Sudah enggak ada. Baik. Jadi tadi pertanyaan dari Mas Jason. Jadi untuk 1154 ini sebenarnya kami hitung dari angkatan 2022 gitu ya. Dari angkatan 2022 sebenarnya bukan 1154 tapi kurang lebih ditambah 97 orang lagi gitu. Nah, kami akhirnya kemudian menghitung bahwa angkatan 2022 itu adalah 1154. Tapi
kami juga menerima yang angkatan 2021 yang mungkin kemarin belum mengikuti kegiatan ini. Jadi untuk kuotanya itu memang untuk angkatan 2022 dan 2021 yang itu belum mengikuti kegiatan. Jadi seperti itu. Jadi tidak ada kuota ini ya, kuotanya gitu. Jadi hanya memang kita khususkan untuk 2021 dan 2022 yang itu memang belum mengikuti. Itu Mas Desa. Kemudian dari Mas Arifin, adakah tim pendamping? Ya, jadi ini yang kami juga evaluasi dari MMD 2023 kemarin terkait dengan apa pendamping kekerasan seksual itu yang memang kurang ini ya, kurang gercep gitu ya. Juga nanti ada beberapa bukan hanya kekerasan seksual tapi juga pada tim ini untuk teman-teman yang difabel ya. Ini belum terlalu banyak diperhatikan ya. Kami akan coba untuk ini berkomunikasi karena itu kemudian kami mengundang dari kemahasiswaan nanti akan ada tim khusus ya untuk melakukan mitigasi sebelumnya untuk membuat berbagai macam indikator dan kemudian bagaimana nanti kami bisa menjalankan kegiatan ini dengan cukup layak ya dan kekerasan seksual itu bisa diminimalkan bahkan bisa dihilangkan juga problem-problem masalah teman-teman yang difabel gitu ya. Jadi pembicaraan tentang ini sedang berproses dan yang jelas pasti nanti kita akan membuat tim khusus untuk hal semacam itu. Jadi masalah kekerasan seksual bagaimana kalau misalkan walaupun ini tidak kita inginkan, kalau misalkan terjadi problem kekerasan seksual, maka apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa nanti sudah ada tahapan-tahapannya gitu. Jadi sudah ada tahapan-tahapan nanti melapornya ke siapa, apakah langsung ke call center ataukah ke DPL atau ke siapa, nanti kita akan membuatkan itu ya. Terus kemudian nanti bagaimana proses penanganan oleh panitia dan juga nanti tim dari teman-teman UTL KSP nanti kita akan langsung tahapannya seperti apa. Nah, itu sedang kami proses dan kita coba untuk nanti dalami bagaimana di mana sih titik-titik kekerasan seksual yang itu kemungkinan bisa terjadi di lapangan gitu. Kita tidak bisa menjamin 100%, oh ini bebas kekerasan seksual, tapi kita berusaha untuk melakukan mitigasi sebelumnya. Jadi mitigasi itu berusaha untuk bagaimana menghindari, bagaimana kemudian berusaha untuk itu tidak terjadi. Bahkan karena itu kemudian kami nanti akan mendatangi masing-masing kepala desa, itu fungsinya juga untuk itu juga. Jadi berfungsi untuk mohon nanti untuk saling bisa menjaga. Kita berusaha untuk menjaga, mahasiswa menjaga, di pihak desa pun juga berusaha untuk menjaga masyarakatnya dan Anda sendiri. Jadi kita berusaha untuk sama-sama saling menjaga dalam kondisi yang seperti itu. Karena itu kemudian fungsi kami melakukan survei nanti di lapang itu nanti adalah salah satunya adalah untuk itu juga. Kami mendatangi di masing-masing kepala desa yang itu kami anggap nantinya cukup rawan, ya kami akan berusaha untuk memastikan apakah desa tersebut itu memang cukup layak dan layak difabel dan juga layak untuk non kekerasan seksual, anti kekerasan seksual di situ. Jadi itu yang kemudian kami lakukan. Ada yang belum terjawab tadi dari situ? Jadi seperti itu Mas Arifin dan Mas Jason. Untuk anggaran ya pembicaraan kami dengan Pak WD2 ya kami mau minimal sesuai dengan apa yang dilakukan di MMD ya 2023 kemarin gitu. Karena itu kemudian nanti ada proses ini sebenarnya ini pengalaman saja ya, pengalaman di angkatan-angkatan dulu ya, kurang lebih tahun 2000-an, 2006, 2007, 2010 teman-teman dari prodi yang lain itu, prodi-prodi yang ada di FISIP itu ada yang melakukan KKN gitu. Ketika melakukan KKN yang jelas malah mereka tidak mendapatkan pendanaan dari fakultas gitu. Tapi kemudian mereka sangat kreatif dengan kemudian membuat sponsor, mencari sponsor untuk kemudian melakukan pendanaan di kegiatannya tersebut gitu. Karena itu kemudian ya ini jadi menarik untuk kemudian oh ya Anda
kita semuanya belajar untuk melakukan proses pemberdayaan masyarakat, bagaimana kemudian mendapatkan pendanaan dari luar yang itu memang cukup layak dan itu tidak bermasalah buat desa tersebut ya. Jadi nanti ada kondisi-kondisi yang seperti itu. Nanti ada juga di tempat-tempat tertentu kemarin pada saat MMD itu desa itu mensupport sehingga kemudian memberikan pendanaannya itu beberapa pendanaannya itu diberikan kepada teman-teman MMD untuk dijalankan gitu. Jadi ada yang model-model yang seperti itu. Nah, ini bergantung kepada bagaimana kita berkomunikasi dengan desa. Bagaimana nanti teman-teman kalau misalkan di lapang itu berkomunikasi dengan desa atau mungkin berinovasi untuk mendapatkan pendanaan-pendanaan yang berasal dari luar yang itu relatif aman buat desa. Sebagai informasi saja, nanti kegiatan kita, terutama yang ada di pantai selatan, di daerah selatan itu nanti akan ada event besar dari pemerintah kabupaten, yang itu eventnya itu event internasional gitu ya, event internasional yang itu memungkinkan untuk mendapatkan berbagai macam sponsor gitu. Nah, mungkin dari situ silahkan Anda bisa mengakses berbagai macam pendanaan yang berasal dari sponsor untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang semacam itu. Nah, jadi ini sebenarnya terbuka Anda, asalkan di beberapa tempat itu ada beberapa sponsor yang itu memang tidak disarankan gitu ya. Tapi Anda usahakan gitu ya. Jadi kita berusaha membangun desa, melakukan proses pemberdayaan yang ada di desa, membantu desa dalam menjalankan kegiatannya, menjalankan program. Karena itu kemudian kita berusaha untuk membuka celah-celah yang semacam itu yang mungkin nanti bisa dicontoh oleh desa. Ya, salah satunya dengan proses ya mencari sponsor gitu ya. Dulu ada juga yang sponsornya itu sponsor buku gitu ya. Hanya bisa memberikan buku saja, bukan dalam bentuk uang gitu. Nggak masalah. Akhirnya kemudian dibuatkan program untuk membuat perpustakaan desa. Gitu. Nah, bukunya nggak cuman 50-100 buku, tapi hampir 1000 buku itu dimasukkan ke desa. Ada yang seperti itu. Ada juga yang angkatan 2010 dulu itu pernah mendapatkan sponsor dari PLN gitu, sehingga akhirnya kemudian dapat lampu bohlam gitu untuk desa gitu. Dan akhirnya kemudian dibuatkan program di situ untuk kegiatan tersebut. Tapi yang perlu untuk dipahami teman-teman semuanya, kita ini di FISIP ya karena mungkin ada beberapa fakultas lain yang itu tidak bergabung dengan kita. Yang kalau yang lain itu kan ada kegiatan, misalkan teman-teman dari teknik, misalkan itu ada kegiatan yang itu kemudian punya kegiatan-kegiatan yang sifatnya fisik gitu ya. Kita berharap nanti kegiatan-kegiatan yang kita jalankan itu tidak dalam mode fisik, walaupun kemudian kemungkinan itu ada gitu ya. Tapi kita usahakan untuk berfokus kepada kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat, penguatan masyarakat, bagaimana membangun masyarakat bukan membangun fisiknya, tapi membangun kapasitasnya, kapasitas mereka gitu. Ini yang kemudian berusaha kita coba untuk ubah mindset-nya masyarakat bahwa ketika KKN itu harus membuat atau ngecat gapura dan seterusnya. Boleh sih, nggak masalah dengan hal itu. Tapi bukan berarti itu menjadi sebuah kegiatan prioritas. Yang harus kita jalankan itu adalah kegiatan-kegiatan yang itu lebih mengarah kepada kegiatan yang mengarah kepada pemberdayaan masyarakat. Misalkan di sana itu ada teman-teman ini Karang Taruna atau pemuda desa gitu. Mereka tidak ada kegiatan selain kegiatan 17-an Agustus itu biasanya. Nah, tapi mereka itu memiliki semangat yang tinggi. Nah, kita bisa melakukan upaya untuk melakukan pemberdayaan di situ. Ada juga misalkan kelompok sadar wisata di sana. Mereka punya kelompok darwis, ya kelompok sadar wisata, tapi mereka nggak jalan. Nah, kita boleh tuh kemudian kita membangun misalkan ADART-nya mereka, membuat ADART, terus kemudian kita buatkan bagaimana struktur kepengurusannya dengan proses membantu mereka ya, bukan kemudian menunjuk mereka ini harus seperti ini, tapi kita dalam proses berdiskusi. Jadi model-modelnya adalah seperti itu, bukan dalam kegiatan yang sifatnya fisik. Jadi seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan dari Mas Niko. Untuk pembagian kelompok ini dasarnya kita nanti dalam membagi kelompok kami memperhitungkan beberapa hal gitu ya. Jadi
kita memperhitungkan yang pertama itu terkait dengan teman-teman yang difabel. Terus kemudian teman-teman yang itu memang memiliki kasus-kasus kesehatan tertentu yang itu membutuhkan penanganan yang cepat gitu. Kami lihatnya nanti dari situ gitu. Dan kemudian kalau misalkan tidak ada kondisi yang lainnya ya kami normal nanti pembagiannya nanti kita bagi secara merata di setiap program studi. Jadi bisa jadi nanti di satu kelompok ada dua orang dari satu program studi misalkan karena memang program studinya kan berbeda-beda jumlahnya. Tapi yang jelas kami membagi dengan secara merata. Sekaligus nanti kami juga memperhitungkan kalau misalkan memang Anda itu berasal dari tempat di Kabupaten Malang, ya, kami upayakan supaya nanti Anda tidak terlalu jauh dari tempat Anda tempat tinggal Anda. Jadi itu yang kemudian kami juga pertimbangkan. Supaya apa? Nanti juga memudahkan ketika kita berhubungan dengan warga. Dan juga nanti terkait dengan akomodasi. Jadi seperti itu. Silakan Mas Dikriansah, tadi ada pertanyaan. Ya, pertimbangan, ada pertanyaan sebenarnya terkait pertimbangan pihak dekanat dan penyelenggara untuk pelaksanaan KKN di semester 4. Mungkin memang di Universitas Brawijaya MMD dilaksanakan di semester 4, tapi kalau kita melihat di kampus-kampus lain yang sudah melaksanakan KKN sebelumnya, itu rata-rata semester 6. Dan ada studi kasus yang ingin saya lampirkan, bahwasannya dari kakak tingkat yang sudah melakukan MMD, ada satu temannya yang memang dia belum dilaksanakan matkul tertentu gitu. Tapi demand dari masyarakat di desa ingin meminta suatu program kerja yang memang melaksanakan problem dari desa tersebut. Contohnya, waktu salah satu teman dari Fapet, dari warga desa sendiri meminta, adakah untuk membuat program kerja yang memang untuk meracik suatu bahan makanan pakan untuk ternak gitu. Tapi kasus di sini mahasiswa tersebut belum mendapat matkul yang diminta oleh masyarakat desa. Jadi dengan demikian, mungkin menurut saya pribadi, semester 4 ini masih minim dalam pemahaman dan juga konteks dari rumpun yang sedang dilakukan gitu loh. Terus yang kedua terkait invert dari penilaian KKN ini sendiri, karena ini juga berkaca dari MMD, karena ada beberapa mahasiswa yang memang nilai MMD itu belum terinput di SIA mereka gitu. Jadi apakah dari tambahan yang memang disebutkan tadi bahwasannya Oktober nilai KKN itu sudah masuk, itu dapat dipastikan bahwasannya nilai tersebut bisa diinput tanpa ada kejanggalan gitu loh. Terus mungkin ini bagian dari kritik ya, bukan pertanyaan. Mungkin saya harap juga yang terhormat pihak dekanat dan juga penyelenggara masih minim dalam bentuk kebijakan yang akan dilaksanakan oleh KKN untuk melibatkan mahasiswa. Karena sejujurnya kami tidak tahu apakah ada bentuk audiensi, bentuk lingkar ataupun link untuk menginput ataupun menjawab kesan-kesan mahasiswa. Karena balik lagi kami rasa ini terlalu mendadak dan kurang keterlibatan mahasiswa. Karena pada akhirnya pun kita mahasiswa nggak maulah akan-akan dijadikan objek aja gitu. Sehingga perlu pelibatan lebih lagi. Dan sekiranya apakah masih ada momen untuk merubah gitu loh dari berbagai sistem yang memang setelah sosialisasi ini ada banyak keresahan mahasiswa yang disampaikan dalam bentuk sosialisasi ini dan akan dipertimbangkan untuk melakukan beberapa perubahan atau memang yang disosialisasikan ini sudah menjadi saklek dan memang tidak bisa dirubah lagi. Dan apakah nanti output yang diberikan untuk sosialisasi ini hanya sekedar pemberian informasi atau memang bakal ada perubahan keberlanjutan? Oke. Baik, Mas Rido, Mikael Rido. Baik, suara saya sudah terdengar belum ya Pak? Jelas. Oke, saya izin bertanya mengenai program KKN ini. Kan sebenarnya ada beberapa teman saya yang menitipkan pertanyaan terkait program IISMA gitu. Secara timeline, program IISMA sendiri kan sekarang belum tahap finalisasi pengumuman yang lulus. Nah, tapi teman saya karena masih ada kemungkinan untuk tidak lulus, tetap ingin mendaftar program visi berbakti desa ini. Ya. Namun ketika yang jadi pertanyaan, ketika ia lolos tahap-tahap berikutnya dari program IISMA, apakah bisa setidaknya mengcancel pendaftaran di program visi berbakti desa ini? Begitu Pak. Ya. Baik Mas Rido. Saya jawab dulu ya untuk yang Mas Dikriansah tadi. Apakah nilai itu pada bulan Oktober itu sudah pasti gitu ya?
saya nggak tahu ya fakultas mana saja yang itu kemarin pada saat MMD kemarin yang kemudian input nilainya itu tidak keluar gitu. Karena di FISIP itu bulan Oktober itu sudah dapat dari pihak akademik dan itu kemudian sudah diinputkan langsung ke semester ini antara, bukan di semester 5 tapi di semester antara gitu. Jadi yang jelas untuk nilai itu selama ujiannya itu tidak mundur ya, selama ujian akhir itu tidak mundur, maka itu pasti akan terinput September dan Oktober itu sudah harus masuk ke siam atau siakat gitu ya. Jadi seperti itu. Untuk yang semester 4 memang sebenarnya ada beberapa beberapa keraguan. Apakah bisa semester 4 melakukan kayak gitu? Ya problemnya bukan masalah keraguan. Kemarin yang MMD kasus kemarin MMD banyak desa-desa yang awalnya ragu tapi terus kemudian ternyata malah mereka menginginkan supaya mahasiswanya lebih lama lagi untuk datang untuk di sana gitu. Jadi ini problemnya bukan masalah keraguan. Kita di FISIP awalnya juga berpikir seperti itu, bisa nggak sih kalau di semester 6 gitu ya. Nah, problemnya adalah memang ini kebijakan dari Universitas Brawijaya meletakkan itu di semester 4 gitu. Nah, ketika misalkan memang ada kondisi ketika mahasiswa itu tidak memiliki kemampuan hal-hal tertentu, itulah kemudian ada fungsi DPL. Kemudian juga mahasiswa itu masih diperbolehkan untuk berkonsultasi dengan dosen-dosen yang lain, misalkan dosen yang terkait dengan mata kuliah tersebut, untuk kemudian menyelesaikan problem-problem tersebut gitu. Jadi tidak harus kemudian Anda ketika di semester 4 terus kemudian Anda dikatakan nggak expert gitu ya. Tidak. Jadi nggak harus seperti itu. Jadi ini bukan masalah expert atau tidak gitu, tapi Anda punya kemampuan apa dalam pengembangan di desa. Karena itu kemudian karena ini banyak di FISIP ya, teman-teman kita FISIP ya, teman-teman ini FISIP di ilmu sosial yang itu memang tidak punya kemampuan misalkan harus mengolah tadi misalkan membuat pupuk dengan mode tertentu. Ya kita nggak punya kemampuan seperti itu, karena itu kemudian fokus kita itu memang bukan di hal-hal yang semacam itu. Fokus kita memang adalah pada kegiatan kehidupan sosialnya masyarakat. Kegiatan kehidupan sosial itu misalkan di dalam bagaimana berinteraksi, bagaimana kemudian membangun ini kelembagaan di dalam masyarakat. Nah, itu yang kemudian akan kita jadikan fokus kita gitu. Jadi fokus kita adalah di situ. Jadi saya pikir kalau kita meragukan diri kita sendiri, maka pasti hasilnya juga akan ragu juga gitu ya. Tapi ternyata ya teman-teman waktu di MMD kemarin ternyata mereka memiliki kemampuan dan bisa membuktikan. Target kita bukan kemudian Anda harus bisa membuat bentuk fisik A, B, C dan seterusnya, enggak seperti itu, tapi punya pengalaman dan bisa menerapkan beberapa hal yang itu bisa dijalankan oleh masyarakat. Ya. Anda punya kemampuan organisasi, sejak SMA Anda sudah punya kemampuan, Anda punya prestasi tertentu, Anda bisa memasukkan itu di masyarakat. Gitu. Anda punya kemampuan tertentu, ya, atau mungkin Anda punya kemampuan yang minim, tapi Anda punya effort yang besar untuk bisa membangun masyarakat, ya, tentunya ya Anda akan berusaha untuk mencari, gitu, mencari dari berbagai macam bentuk, gitu. Pengalaman yang lain kemarin itu bahkan ada yang mencari informasi terkait dengan hal tertentu itu malah di YouTube dan kemudian bisa diterapkan di dalam masyarakat. Nggak masalah, prinsipnya bukan pada Anda punya Anda langsung expert gitu. Apakah yang di semester 6 itu sudah expert? Bisa jadi enggak gitu. Jadi itu kami juga berusaha sebenarnya ya awalnya kami juga merugikan tapi meragukan tapi terus kemudian oke lah kalau misalkan ini sudah menjadi sebuah keputusan dari universitas di semester 4 ya ini harus kita jalankan dan kemudian nanti kita lihat kemampuan mahasiswa di MMD kemarin saja punya kemampuan seperti itu dan banyak yang sukses banyak yang berhasil ya masa kita nggak bisa di yang semester sekarang gitu jadi seperti itu Mas Fitriansyah. Oke. Untuk audiensi dengan mahasiswa, jadi begini, Februari itu kami baru dapat informasi untuk kemudian MMD itu KKN itu diserahkan ke masing-masing fakultas gitu. Karena itu kemudian
kami tidak punya banyak waktu pada saat ini, ya, di Februari awal itu untuk kemudian berdiskusi dengan mahasiswa. Karena itu kemudian kami berharap sebenarnya nanti mahasiswa bisa lebih terlibat, ya. Ini problemnya kan kalau pengalaman yang sebelumnya itu ada di LPPM di universitas, ya. Nah, ini kami nggak punya pengalaman sama sekali, hanya pengalaman sebagai DPL atau beberapa panitia yang ada di LPPM, ya. Sehingga kemudian kemarin kita harus memutuskan cepat untuk tempat dan kemudian masalah pendaftaran dulu, ya. Nah, sedangkan nanti proses yang lain ini sambil berjalan gitu, sambil berproses gitu. Karena itu kemudian nanti kami berharap kemarin untungnya Mas Haikal ketemu dengan Pak Wadik 1 dan saya ketemu dengan beliau Presiden BEM. Jadi nanti harapannya nanti dari BEM ya maupun nanti dari DPM nanti bisa terlibat untuk bisa ikut di sini gitu ya. Tentunya nanti dengan keterlibatan juga dari bidang kemahasiswaan. Jadi seperti itu Mas Hikriansyah. Kami berharap sebenarnya sangat berharap nanti mahasiswa terutama dari BEM itu bisa terlibat di kegiatan ini. Karena itu nanti saya sudah dapat kontak dari Mas Haikal, jadi nanti Mas Haikal nanti yang akan saling terhubung dengan kami. Ini tadi saya dari DPM, tapi saya belum tahu namanya siapa tadi. Mungkin bisa kita ini ya saling terhubung dengan itu. Oke, Mas Rido, untuk ISMA, ini kegiatan ISMA ini memang tahun lalu juga kondisinya seperti itu juga. Jadi di pertengahan akhirnya kemudian ISMA ini muncul keputusan siapa yang bisa ikut ISMA dan tidak gitu. Oke, untuk mendaftar lebih baik mendaftar dulu gitu. Lebih baik mendaftar dulu, registrasi terlebih dahulu. Jika memang misalkan nanti dalam tahapan-tahapan di ISMA itu terus kemudian Anda teman Anda itu lulus, kami persilahkan nanti Anda benar-benar lulus dan sudah dipastikan akan berangkat, ya silahkan nanti silahkan untuk mengundurkan diri ya terkait dengan itu. Ya, jadi kalau kegiatannya ISMA gitu ya. Ya, tapi nanti Anda teman Anda nanti bisa ikut nanti di tahun berikutnya. Jadi seperti itu. Mas Hikriansyah mungkin ada ini atau Mas Rido ada tanggapan? Silakan Mas. Oke, terima kasih sebelumnya Pak. Harapan besar juga sebagai mahasiswa keterlibatan dan sinergitas antar mahasiswa dengan pihak penyelenggara tuh tetap bisa terus terjalin. Ini sih Pak untuk pertanyaan tambahan, sekiranya apakah dari penyelenggara dan pihak dekanat sudah berkoordinasi dengan himpunan jurusan gitu? Karena kalau misalkan berkaca dari MMD tahun lalu, ada salah satu mahasiswa yang memang mengganti MMD-nya dengan penelitian dengan dosen. Dan kasusnya itu dari pihak dekanat sudah menandatangani di atas materai dan memang sudah bisa dikonversi. Tapi dari pihak jurusannya itu menolak dan tidak bisa dikonversi untuk matkul PKM dan harus mengulang KKN di tahun ini. Nah, sebenarnya harapan besarnya eh, tentu penyelesaian masalah tersebut bisa selesaikan dan terakhir untuk sinergitas himpunan jurusan dan juga pihak dekanat itu pihak prodi dan juga pihak dekanat bisa bersinergis lah untuk masalah penyelesaian ini. Karena ditakutkan ya, memang misalkan ada pilihan atau opsi untuk menyelesaikan matkul PKM selain KKN ini dan dilaksanakan dan sudah diselesaikan, tapi pada akhirnya tidak terkonversi, jadi menghambat lulus mahasiswa tersebut gitu loh. Jadi sekiranya ada kepastian dari pihak dekanat sama pihak program studi di divisi itu sendiri. Sama terakhir untuk kolaborasi dengan FIB dan VIA nih Pak. Misalkan itu memang terjadi dan terlaksana gitu. Apakah untuk masalah kuota mahasiswa yang hadir dan juga untuk masalah alokasi kelompok itu bakal dicampur dan atau memang bakal dipisah? Karena tadi sependengaran saya saat pemaparan PowerPoint bahwasannya ada opsi untuk kolaborasi dengan fakultas lain dan apakah itu akan dilaksanakan tahun ini atau mungkin tahun mendatang? Mungkin pertanyaan lanjutannya seperti itu sih Pak. Terima kasih banyak. Baik, baik, baik Mas Hikriansyah. Baik, kami terima untuk ini ya usulan yang terkait dengan koordinasi dengan PS dan himpunan ini. Baru minggu depan kami melakukan sosialisasi dengan PS. Sosialisasi yang hari ini itu adalah usulan dari Presiden BEM, jadi kami langsung ini menyetujui untuk melakukan sosialisasi. Nanti minggu depan kami baru melakukan sosialisasi dengan PS dan juga nanti kita akan coba untuk berkoordinasi langsung dengan himpunan, terus kemudian juga dengan BEM dan juga dari DPM. Nanti kita akan usahakan itu gitu.
Sedangkan untuk yang kedua tadi terkait dengan yang dari fakultas lain, ini masih kami bicarakan ya teknisnya seperti apa. Kalau misalkan memang pasti untuk kemudian bergabung ya nanti akan tidak akan dipisahkan, tapi nanti kita akan dicampur gitu. Jadi antara FIB dengan juga FISIP. Jadi seperti itu, Mas. Tapi ini masih pembicaraan, kita baru ketemu dengan teman-teman dari dosen-dosen FIB itu baru minggu depan. Jadi kayak gitu. Gitu, Mas ya. Mas Sairul, ada tambahan mungkin? Pak Sairul? Di sini ada Pak Musaki. Pak Sairul, mungkin ada yang ditambahkan? Pak Muzaki hadir ya? Hadir. Oke, mungkin sedikit Mas Arief. Seperti yang tadi sempat saya sampaikan bahwa sifatnya kegiatan ini kan kolaborasi ya. Artinya tidak ada istilah subjek objek ya, Mas Zikriansyah, tapi semuanya adalah mitra. Dan memang dari hasil dari sosialisasi kita kali ini kita berharap bahwa nanti ke depan kita menginginkan ya ada keterlibatan dari teman-teman mahasiswa yang sama-sama aktif karena ini program kita bersama ya, ini gawe bersama dan memang seharusnya kita berkolaborasi ya untuk bareng-bareng mensukseskan acara program kali ini. Ya, Mas. Dan tadi karena tadi sudah sempat disinggung Mas Arief terkait dengan event oleh Pemda ya, seperti karena memang hasil dari diskusi kita dengan pihak pemerintah daerah dan beberapa OPD termasuk BUMD memang ada rencana untuk berkolaborasi di event ya, termasuk kita juga merencanakan untuk mengadakan acara di level internasional untuk memfasilitasi hasil dari teman-teman mahasiswa di KKN itu. Jadi untuk bisa diseminasikan di simposium atau di conference gitu. Ya. Pak Zaki datang. Pak Zaki hadir. Sudah. Jadi nanti teman-teman belum ada. Kita di bulan Juli itu kita juga akan ada event, FISIP itu akan ada event konferensi mahasiswa Asia Mas Zikriansyah, ada yang ingin disampaikan lagi? Ya, silakan. Saya izin menyampaikan aja Pak tadi terkait masalah klarifikasi sebenarnya masalah subjek dan objek ini. Kenapa ada narasi seperti itu? Ya mungkin karena mahasiswa merasa bahwasannya keterlibatan minim di awal gitu. Tapi karena tadi dari pihak penyelenggara juga menyatakan bahwasannya ini kemitraan dan harapan kami dari pihak penyelenggara, dekanat dan mahasiswa sendiri maupun LKM LSO yang memang ntar bakal menjadi mitra juga dalam pelaksanaan KKN ini bisa terus bersinergi karena harapannya sosialisasi ini bukan akhir dari jalan komunikasi antar mahasiswa dengan pihak penyelenggara. Jadi kenapa tadi saya menyebutkan ada narasi subjek dan objek itu memang kita merasa bahwasannya kita dilibatkan dalam masalah perumusan. Tapi dengan tadi dijelaskan oleh Pak Arief juga bahwasannya waktu yang mepet dan juga dalam beberapa eskalasi tidak memungkinkan untuk melakukan audiensi. Jadi mungkin harapan saya ke depannya kemitraan ini memang dijalankan dengan cara ketika memang tidak ada perubahan, ketika memang nanti ada alur koordinasi lebih lanjut, itu melibatkan mahasiswa karena ya kami harap kemitraan ini dengan juga penyelenggaraan KKN ini bisa sesuai dengan target dan sukses untuk karena output sebenarnya kan untuk memberikan impact pada masyarakat gitu, implementasi dari Tridharma perguruan tinggi. Jadi saya minta maaf sebelumnya, silakan dalam narasi tadi saya kurang baik, tapi pada akhirnya menurut saya asumsi itu wajar karena dalam kondisi faktualnya kita di awal kurang dilibatkan, tapi pada akhirnya nanti semoga dalam mungkin ada rapat-rapat terdekat ataupun ada hearing terbaru untuk masalah KKN ini, kami harap keterlibatan penuh secara offline kalau bisa karena memang untuk koordinasi secara langsung lebih lebih enak aja. Misalkan kalau misalkan kita langsung menyampaikan keresahan kita dengan cara bertatap muka. Mungkin seperti sih untuk saran dari saya. Tapi kurang lebihnya saya sepakat bahwasannya ini program kemitraan yang memang harus dilaksanakan atas kontribusi dari tiap-tiap elemen yang memang bersinggungan langsung dan menjadi tokoh utama dalam suksesan program KKN ini.
Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Mas Yudhiansyah. Baik, teman-teman ada lagi yang lain yang mungkin ditanyakan atau mungkin ada hal yang lain yang perlu untuk dibahas? Silakan Mbak Karin. Mbak Karin, silakan. Mbak Karin, silakan Mbak. Iya, Pak, sebetulnya ini spesifik untuk mahasiswa psikologi ya. Jadi kan Oke, ini kan nanti mahasiswa FISIP itu kemungkinan kalau untuk mahasiswa yang dari ILPEM, ILPOL akan fokus ke pengabdian masyarakat. Nah, ya. saya mengira bahwa mahasiswa psikologi ini fokusnya adalah ke kesehatan. Apakah itu nanti ada kemungkinan untuk berkolaborasi dengan teman-teman dari FK, dari FKG, atau dari FKH, atau mungkin FIKES bahkan yang mungkin bisa lebih Halo. relate dengan kami sebagai mahasiswa psikologi. Begitu, Pak. Oke, Terima baik. kasih. Baik, Mbak Karin, agak hilang tadi ya. Ini ya. Jadi begini Mbak Karin, nanti yang di psikologi sebenarnya kami nanti ada satu tema khusus untuk yang di teman-teman psikologi. Jadi kami tidak kemudian menghilangkan teman-teman psikologi terkait dengan Baik, Pak. kegiatan ini. Baik. Jadi teman-teman psikologi itu nanti akan berperan penting ya, terutama nanti pada program dan di tema tertentu ya, yang nanti akan disampaikan sendiri khusus oleh dosen-dosen di psikologi. Jadi nanti ada peran yang khusus di situ, bukan hanya problem masalah kesehatan. Jadi misalkan nih ada kasus-kasus tertentu ya masalah kesehatan ini mental juga yang itu juga terjadi di daerah Kabupaten Malang. Dan itu nanti bisa menjadi salah satu program utama penting yang itu bisa dijalankan oleh teman-teman di psikologi. Untuk kolaborasi dengan yang di FK atau FIKES misalkan, ini kalau nggak salah dengar mereka FIKES dan FK itu sudah memiliki program KKN-nya mereka sendiri gitu. Jadi mereka itu sebenarnya sebelum ada MMD bahkan mereka itu sebenarnya sudah membuat semacam program seperti KKN. Dan mereka memang spesifiknya itu adalah pada bidang kesehatan. Jadi itu yang akhirnya kemudian kami kelihatannya kita agak kurang bisa berkolaborasi dengan yang di FK dan FIKES gitu. Karena memang mereka punya program sendiri gitu. Jadi seperti itu Mbak Karin. Tapi kita bagi teman-teman yang di psikologi itu yang kemudian nanti akan kita rancang untuk di pembekalan tema ya terkait dengan teman-teman yang nanti berada di psikologi. Jadi seperti itu Mbak Karin. Baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Nanti kalau apabila ada pertanyaan lebih lanjut, boleh saya hubungi dari pihaknya Jantara FISIP ya, Pak ya. Terima kasih, Ya, Pak. silakan Pak. Terima kasih Mbak Karin. Pak Muzaki, mungkin ada yang ditambahkan? Silakan Pak Muzaki. Luar biasa ini, udah banyak yang tadi bisa didiskusikan ya. Dan Mas Zikri tadi itu juga terima kasih ya atas responnya. Dan seingat saya kok ini baru agenda pertama kita, teman-teman panitia maksudnya dari FISIP untuk menyelenggarakan FBD ini, bahwa jurusan aja belum ya. Ini kan mencoba untuk responsif kita ya. Dan ini semangatnya juga semangat, ada dua kata kunci sebenarnya. Saya menambahkan ya, dan saya menikmati ini tadi. Maaf saya izin untuk off cam, bukan on cam ya, off cam. Ini pertama adalah ada diksi terkait dengan kolaborasi ya. Jadi kolaborasi ini itu sedapat mungkin kita kembangkan, kita perluas. Tidak hanya di Civitas Akademika pada konteks di kita di kampus, tapi juga ada partisipasi dari pihak luar. Orang sering menyebutnya itu sebagai unsur yang disebut sebagai pentahelix ya. Oleh karenanya kemarin ada beberapa proses awal untuk semangat supaya lebih baik yang kemudian kita akan selenggarakan. Itu ada irisan-irisan yang akan ya memberikan komitmen berpartisipasi menyukseskan acara ini.
dari pemerintah daerah, kemudian dari pihak swasta, ya, korporasi, ada juga dari pihak media, selain juga dari pihak non-government organization, ya, dalam berbagai kedekatannya terhadap kepentingan pembangunan desa. Nah, itu sebenarnya satu ikhtiar ya yang menunjukkan bahwa ini kita mencoba untuk pada diksi kolaborasi ini lebih dapat mengambil manfaat yang lebih besar dibanding yang sebelumnya. Jadi semangatnya itu kolaboratif, ingin mengambil manfaat yang lebih besar dibanding event yang sudah diselenggarakan sebelumnya, dan pada saat yang sama kita juga punya semangat untuk menekan potensi resiko yang dimungkinkan terjadi sekecil-kecilnya. Ada dulu misal hasil evaluasi Monepsus misalnya, daerah-daerah titik rawan, baik itu rawan secara geografis, rawan secara demografis, rawan secara sosial, bahkan rawan secara seksual misalnya. Nah, hemat saya begini, jadi manfaat yang kita mau optimalkan itu pertama ya, kita melihat bahwa tadi sudah ditekankan oleh Pak Arief bahwa ini yang membedakan dengan MMD sebelumnya. Artinya membedakan dalam konteks rentang kendali. Satu, terkait dengan lokus tempat. Kenapa kemudian FISIP mengambil opsi desentralisasi ini? Itu karena semangatnya going local ya, menuju daerah. Artinya titik lokasinya lebih dekat daripada radius kemarin yang 1000 desa di Jawa Timur. Ini maksimal karena lebih dekat dan itu praktis hanya menunjuk di lokasi Kabupaten Malang ya. Itu paling jauh 50 km itu ya. Di segitiga triangle yang disebut-sebut oleh teman-teman sebagai tagline itu triangle ya. Segitiga TNBTS Bromo Tengger Semeru, kemudian Kawi, Gunung Kawi dan sepanjang kawasan pesisir pantai itu. Nah, itu memberikan pesan bahwa lokusnya itu lebih dekat. Dengan demikian maka diharapkan bisa lebih terkendali, bisa lebih dimanage lebih baik. Nah, begitu ya. Ini dari kedekatan lokasi, artinya ada proximity. Nah, kedekatan lokasi itu juga mendekatkan yang lainnya, mendekatkan koordinasi antar kita. Nah, begitu ya. Mendekatkan peran-peran strategis yang bisa di-up ya, dimaksimalkan. Nah, itu yang pertama ya. Jadi ada manfaat yang bisa lebih besar, bisa ambil, dan kemudian sambil pada saat sama menekan potensi atau kemungkinan ya. Kalau tidak ada risiko sama sekali kan tidak ya. Semua tindakan ada risiko. Tapi bagaimana risiko itu kita tekan sekecil mungkin. Ya benar tadi ada disinggung Mas Radan apa tadi ya. Ada yang kemarin itu ada bencana alam misalnya ya. Sesuatu yang tidak terprediksi lalu tiba-tiba terjadi ya. Bagaimana kemudian seperti itu? Mitigasi. Tadi Pak Iwan juga sudah memberikan perspektif terkait dengan itu. Baik mitigasi alam, mitigasi sosial, atau dalam bentuk skema mitigasi yang lainnya. Nah, teman-teman sekalian, hemat saya menambahkan saja untuk kemudian memberikan satu apresiasi bahwa ini adalah kesempatan pertama, dan kesempatan pertama itu pelibatan mahasiswa ya. Jangan dilupakan ini. Seingat saya ya, kepanitiaan ini belum pernah ada audiensi di internal kampus itu, bahkan dengan jurusan masih diagendakan minggu depan. Nah, itu kemarin karena atas permintaan dari Presiden mahasiswa ya kemudian ya ini kita selenggarakan. Nah, bahwa kemudian itu nanti seperti apa ongoing proses ya. Dan itu nanti seingat saya juga sudah diagendakan ada crisis center ya, crisis center. Bagaimana kemudian komunikasi itu bisa diselenggarakan dengan sebaik-baiknya ya, antar pilar semua yang kemudian pemangku kepentingan yang terlibat dalam skema penyelenggaraan FBD pada tahun ini. Itu yang pertama. Kemudian kedua, teman-teman sekalian, hemat saya karena pelibatan pentahelix tadi itu semangatnya juga luar biasa ya. Ada banyak ekspektasi dari pihak eksternal kampus.
pihak eksternal kampus ini pada posisi untuk support ya, tidak pada posisi yang lain. Itu ketemu titiknya adalah kepentingan-kepentingan KKN yang sekarang secara nasional itu harus kemudian berbasis SDGs ya. Maaf ini ya, bukan karena saya pada posisi di SDGs itu, bukan, tetapi lebih pada itu nilainya yang kemudian kita ambil. Nah, ini kaitannya juga nanti terhadap bagaimana pemeringkatan UPT reputasi pada konteks universitas itu di pemeringkatan internasional. Pendek kata ya. Jadi tema-tema itu nanti kita ada punya kekuatan beberapa tema yang bisa nanti teman-teman selenggarakan pada periode KKN itu adalah goal yang pertama desa tanpa kemiskinan, goal yang kedua desa tanpa kelaparan, goal yang keempat adalah pendidikan desa yang berkualitas, kemudian goal yang ke-8 ya, itu juga penting ya. Goal ke-8 ini terkait dengan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi di desa. Nah, itu nanti banyak peluang yang kemudian kita bisa kolaborasikan. Dan kemitraan desa dinamis ya, kemitraan desa yang dinamis. Nah, goal-goal itu sangat visible banget teman-teman, sangat visible banget. Nah ini juga kedekatan dalam isu ya, dalam isu strategis dan kalau kemarin kan itu masih luas ya. Nah sekarang lebih fokus kita, jadi lokusnya tempatnya lebih dekat, kemudian fokus tema-tema yang diambil itu juga sangat visible banget. Nah dengan semangat itu hemat saya, ini kita bisa lebih banyak bisa mengambil manfaat ya, sambil pada saat yang sama sekali lagi menekan kemungkinan resiko yang sekecil-kecilnya. Saya ingat betul, saya menikmati betul dan kemarin kebetulan karena ya dimandati sebagai masuk di tim 9 Monepsus itu oleh rektor sehingga kemudian saya sangat punya harapan besar terhadap ini karena dua keunggulan tadi ya. Pertama adalah faktor lokus, kita lebih dekat, dengan demikian rentang kendalinya lebih dekat, dan kemudian di desa-desa yang nanti di titik itu adalah desa-desa binaan, ya. Sebagian memang masih mau difinalisasi ya, tapi sebagian besar sudah firm, itu desa binaan yang punya komitmen bagus dan sudah terselenggara selama ini, tinggal mengoptimalkan ke depannya. Dan hemat saya yang kedua adalah pada saat beginilah kemudian skema IKU termasuk yang tadi sudah disampaikan dengan baik dan kepentingan mahasiswa pada konteks ilmiah ya, pada konteks bagaimana kemudian tridharma itu kita bisa gotong royong bareng-bareng, itu hemat saya ini ada harapan besar produktivitas ya, peningkatan produktivitas tidak hanya mahasiswa tapi juga dosen ya. Nah, di sivitas akademika itu ya, termasuk juga tending nanti ada pelibatan di dalam skema itu. Apakah itu luarannya dalam bentuk nanti misalnya ya tidak hanya dalam bentuk laporan yang tadi kemudian itu minimalnya setiap kelompoknya membuat laporan di akhir KKN itu, tapi kemudian sangat terbuka potensi untuk teman-teman mahasiswa itu berprestasi melalui desa-desa titik tempat KKN. Desa-desanya sangat potensial, dan kemudian ada skema segitiga itu menjadi pemantik untuk nanti promosi titik-titik kawasan wisata internasional ya. Jadi mungkin berhitung antara kemanfaatan dengan risikonya ini kita tidak lagi tidak perlu berkecil hati. Hemat saya ambil semester ini sambil kemudian nanti pertimbangan yang tadi semester 4 kenapa? Karena juga ada pertimbangan sisi lain, teman-teman begitu kemudian selesai di semester 4 sudah punya KKN sudah selesai ya misalnya, nanti giliran semester berikutnya concern ya tugas penyelesaian tugas akhir. Itu ada beberapa pertimbangan yang seperti itu. Dan penyelesaian tugas akhir itu teman-teman sudah punya experience, sudah punya bekal di lapangan. Ya, tinggal meneruskan saja ya. Apakah luarannya dalam bentuk tulisan jurnal atau dalam bentuk apapun ya, ini sangat terbuka lebar. Hemat saya itu, dan saya sangat menikmati, mohon maaf,
Dari tadi saya menikmati, itu luar biasa teman-teman BEM ini juga. Ya, dan hemat saya itu tadi beberapa yang nanti kita coba rapikan ya, lini koordinasinya, dan terima kasih kepada terutama teman-teman official ya, dari official di SC ya, maupun dari OC ya, termasuk juga fasilitasi dari kelembagaan ya, dalam hal ini jajaran dekan 1, dekan 2, dekan 3 ya. Saya kira yang untuk kesempatan pada hari ini. Terima kasih Pak Arif. Saya kira mungkin saya ya, memberikan itu aja perspektifnya. Ini lebih dekat, lebih produktif, dan dimungkinkan kita bisa dorong maksimal teman-teman bisa lebih berprestasi. Matur suwun. Baik, matur nuwun Pak Tadi. Baik, teman-teman, ini sudah jam 1, kita sudah hampir 2 jam, sudah 2 jam lebih. Apakah ada yang mau ditanyakan? Cukup ya? Baik. Cukup sementara Cari. Oke, oh ya, silakan Pak Iwan. Oh, sampun, enggak. Saya komentar cukup sepertinya. Baik. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Nanti jika ada pertanyaan, untuk sementara silahkan dimasukkan via media sosial kita di Jantra, dan kemudian atau juga di Visip ya. Untuk sementara sebelum nanti call center-nya ini sudah terbuat ya, karena ini masih dalam proses administrasi yang itu memang agak cukup membutuhkan waktu gitu ya. Tapi yang jelas nanti teman-teman dari BEM ataupun juga dari DPM, silakan nanti kalau misalkan ada masukan-masukan dari teman-teman yang lain, dari teman-teman mahasiswa, untuk bisa dimasukkan di DPM dan juga dari BEM, supaya nanti bisa disalurkan ke kami juga. Jadi itu untuk pertemuan kita hari ini, untuk sosialisasi kegiatan Visip Berbakti Desa. Kita berharap nanti kegiatan ini bisa menjadi kegiatan bersama di Visip. Ya. Baik, itu dulu untuk sosialisasi kita. Terima kasih semuanya, teman-teman semuanya, teman-teman dari panitia, Pak Musaki, Mas Sairul, terus Pak Iwan Nuhadi dari kemahasiswaan, ya. Pak Wadek sudah keluar, ya. Itu dulu, terima kasih atas semuanya, atas kehadirannya. Saya akhiri. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih banyak Pak. Arif, Mas Zaki, Mas Irul, monggo saya pamit dulu. Mari Pak Iwan. Pak Arif, makasih.